Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling pantas dan paling layak untuk dicintai, dihormati, ditakuti dan juga ditunduki. Dialah zat yang maha hidup, berdiri sendiri, terus menurus hambanya. Al-Hayyu, Al-Qayyum, juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia zat yang memang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Dia pula zat yang telah menggantungkan dari nikmat makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Kita panjatkan yang kedua salaman kita, salam hormat kita kepada manusia terbaik, orang yang paling sempurna jalur nasabnya, sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya, orang yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan dalam segala hal, baik rumah tangga, kehidupan sosial, dalam masalah ekonomi, dalam politik, dalam segala hal. Dan dialah yang telah tertutup risalah langit, para nabi dan rasul dengan diutusnya, dan juga dinobatkan oleh Sang Pencipta menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, orang yang pertama mengetuk dan masuk ke dalam surga. Dan Sang Pencipta Allah juga malaikat memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut setia kalau selalu mengucapkan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, dan pada malam ini kita masuk dosa besar ke-19. Berkhianat mengambil harta ghanimah, baitul mal dan zakat. Khianat artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ada juga sebagian ulama memberikan definisi khianat itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada juga yang memberikan gambaran kalau khianat itu adalah mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan diri dia. Masuk semuanya dalam masalah khianat. Dan apapun yang berbau mengambil haknya orang lain, menjatuhkan atau melakukan hal-hal yang bukan merupakan tugas dia, maka namanya khianat. Dalam judul kita, khianat mengambil harta ghanimah. Ghanimah adalah istilah dalam harta rampasan perang. Kata Nabi Muhammad SAW, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku. Sebelum Nabi Muhammad SAW, bila seorang nabi memimpin peperangan dan berhasil menang, maka seluruh harta rampasan perang dari pedang-pedang yang berbentuk materi, pedang, perisai, harta-harta benda, emas, perak dan segalanya, ini dikumpulkan, lalu nabi tersebut berdoa kepada Allah, lalu turunlah petir dari langit membakarnya. Tapi di zaman Nabi SAW berbeda, dihalalkan buat beliau ghanimah, dan ini merupakan salah satu sumber negara dan juga sumber pendapatan pribadi. Ghanimah ini akan didapatkan bila pasukan jihad menuju ke satu lokasi untuk menawarkan Islam dengan ekspansi Islam. Kemudian kalau musuh yang sedang dihadapi dari non-muslim menolak, maka ditawarkan jizyah, upeti. Kalau mereka menolak, diperangi. Kalau dalam peperangan tersebut terjadi kemenangan untuk kaum muslimin, maka semua yang ada di dalam pasukan musuh, dari manusianya, hewan tunggangannya dan seluruh materi menjadi ghanimah, harta rampasan perang, dibagi rata untuk para mujahidin. Semuanya dibagi rata untuk para mujahidin. Tentu dari ghanimah ini ada 1/5 dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya artinya disisihkan sendiri. Dan selebihnya diberikan kepada fakir miskin, kepada para mujahidin, dibagi rata semuanya, sehingga memang mereka akan mendapatkan harta yang halal dari ghanimah itu. Kemudian baitul mal, istilah yang digunakan untuk penyimpanan harta kaum muslimin, baik sangan maupun pangan, ya, ataupun dalam bentuk harta, semuanya masuk. Baitul mal kalau kita sekarang berkembang menjadi perbankan, ya, seperti itulah tempat penyimpanan amanah uang atau makanan dan seterusnya. Di zaman Nabi SAW Baitul mal difungsikan untuk menyimpan segala sesuatunya, baik itu sedekah dari zakat, perkebunan, dari peternakan, ya, mungkin ada orang memiliki peternakan unta, kambing, semua itu zakatnya dikumpulin sendiri. Dan itu semua dirangkum di bawah sebuah lembaga namanya Baitul Mal.
Sampai sekarang tentu sangat layak kalau seseorang masih menggunakan istilah, karena ini istilah dalam syariat kita. Baitul Mal, tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Dan zakat. Zakat adalah, kita sudah tahu, harta seorang muslim yang mencapai 2 syarat, haul dan nisab. Haul, masa setahun dari harta yang dia simpan atau dia investasikan, atau dia tabung atau investasi, kemudian mencapai nisab 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Judul kita adalah berkhianat mengambil harta ghanimah. Ghanimah, teman-teman sekalian, kalau sudah dikumpulin, sudah menang pasukan muslimin, tidak boleh ada seorang muslim pun mengambil secara pribadi. Misal kita masuk ke kancah peperangan ini, jihad, kemudian kita menang, maka apapun yang kita temukan di situ, di lokasi perang, harus di store, diberikan kepada panglima perang. Setelah dikumpul semua, barulah dibagi rata kepada mujahidin. Jadi tidak boleh orang secara individu main ambil-ambil saja, nggak bisa. Siapa yang mengambil tanpa izin panglimanya namanya berkhianat dalam ghanimah, nggak boleh. Ada satu keadaan dibolehkan kalau duel. Kalau misal terjadi perang tanding di awal sebelum jihad, kemudian si muslim berhasil membunuh kafir, bukan serang-serangan, memang 1 lawan 1 di sebelum memulai peperangan ya. Kalau sudah memulai peperangan lalu ada orang 1 lawan 1 pun di kancah peperangan, tapi rame-rame yang lainnya pada nyerang, ini tidak termasuk dalam duel. Duel itu betul-betul dia cuma berdua. Nah, kalau si muslim berhasil membunuh si kafir, maka semua yang berhubungan dengan si kafir itu jadi milik dia. Baju perangnya, perisainya, kudanya, segalanya jadi hak dia pribadi. Tapi kalau perang serang-serangan, maka semuanya harus dikumpul, dan tidak boleh ada seorang muslim pun mengambil walaupun selembar kain. Kapan dia ambil, dia berkhianat, dan kita lihat nanti bagaimana ancamannya dalam agama. Jadi tidak dibolehkan. Begitu pula dengan Baitul Mal. Kalau seseorang bekerja menjaga Baitul Mal, maka pemerintah setempat dibolehkan dalam syariat memberikan gaji tertentu. Ditentukan kadar gaji tertentu, kemudian dia akan menjaga Baitul Mal itu. Dan ini sudah biasa terjadi di kalangan salaful ummah untuk memberikan upah, gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, berikanlah upah pegawai kalian, orang yang telah kalian amanahkan sesuatu sebelum keringatnya kering ya. Kemudian zakat juga begitu, amil zakat. Amil zakat ini kalau dia bekerja, salah satu dari 8 golongan yang bisa menerima zakat selain fakir, miskin, mu'allaf, orang terlilit utang, pembebasan budak, orang yang terputus jalan, jihad di jalan Allah, dan juga ya, amil zakatnya sendiri. Amil zakat ini dia boleh termasuk menerima zakat, tetapi bukan dia yang memotong langsung. Misal ada orang naik motor ditugasin, dia ngumpulin zakat di rumah-rumah di kampung itu. Maka amil zakat di sini punya hak 1/8 dari total semua, karena kan harta itu dibagi. Semua zakat dianjurkan untuk dibagi ke 8 golongan tadi, kalau memang semua 8 golongan itu ada. Tapi khusus amil zakat, kalaupun misal tidak ditemukan kecuali fakir miskin sama amil zakat, maka fakir miskin diberikan prioritas, kemudian 1/8 dari zakat itu diberikan amil zakat. Pokoknya amil zakat dianjurkan tidak mengambil lebih dari 1/8. Amil zakat tidak mengambil lebih dari 1/8. Jadi kalau antum buka lembaga zakat, kemudian antum menentukan pegawai 20 orang misalnya yang bekerja masalah administrasi, seperti banyak sekarang apalah namanya rumah zakat, bait zakat atau apa saja, maka mereka boleh memberikan gaji pegawainya, gitu kan, dari zakat yang terkumpul, tapi maksimal 1/8, karena ada 8 golongan di situ ya. Seperti itulah. Nah, kalau ada amil zakat main ambil saja, misal dia lagi ngumpulin zakat lalu dia sisihkan sendiri buat dia hitung ini sudah sekian 1/8 buat saya, itu nggak boleh, berkhianat namanya. Dia harus memberikan dulu kepada pemimpin setempat, kalau lembaga ke lembaganya, kalau yang disuruh dia adalah pemerintah gitu kan, maka dia harus melakukan itu, dia mengembalikan dulu gitu. Kalau dia mengumpulkan zakat keluarganya sendiri, teman-temannya sendiri, maka dia menyampaikan kalau ini akan saya bagi termasuk ada amil zakat ya. Itu semua bab yang dibahas atau dalam judul yang sedang kita bahas. Jadi teman-teman sekalian, 3 hal ini semuanya haram dalam agama, dan termasuk dosa besar, dan harta yang dimakan adalah harta haram.
Kita dengarkan dalilnya. Imam Adz-Dzahabi mengangkat surah Al-Imran ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Al-ayah. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa sesuatu yang dikhianatinya itu. Artinya akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau dalam hadis-hadis yang akan kita baca sebentar lagi, itu menjadi siksaan buat dia. Akan menjadi siksaan buat dia. Harta yang dia ambil, sekecil apapun. Kita dengarkan hadis penyampaian baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Hiyal. Kemudian juga Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, Abu Daud dalam Kitabul Imarah. Semua menyampaikan hadis Nabi SAW. Dari Abu Humaid As-Sa'idi berkata, Ista'mala Nabi SAW rajulan minal Azdi yuqalu lahu ibnu Lutbiyah ala as-sadaqah falamma qadim qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستأمن الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. Nabi SAW pernah memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Azdi, dikenal dengan nama Ibnu Lutbiyah, untuk memungut zakat. Jadi ini amil zakatnya Nabi SAW. Disuruh kumpulin zakat-zakat di kampung-kampung. Dia datang kumpulin zakat. Ketika orang itu datang kembali dari tugasnya, pas tiba di Madinah, tiba-tiba dia menyetor, dia memberikan zakat yang dia kumpulkan di masjid kepada beberapa sahabat Nabi lain yang bertanggung jawab di situ, yang Nabi SAW berikan tanggung jawab. Lalu dia mengatakan, ini milik kalian, ini zakat yang saya kumpulin. Sedangkan yang ini dipisahin sama dia, ini dihadiahkan untukku, diberikan untukku. Ya. Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Pada saat itu Nabi SAW dengar. Lalu Nabi SAW berdiri di atas mimbar, dan ini tradisi yang sangat luar biasa, akhlak mulia dari Nabi SAW. Beliau tidak menghardik orang di hadapan, menyebutkan namanya di hadapan orang lain. Ini pelajaran untuk kita semua, termasuk para dai-dai, tidak boleh sembarangan menyebutkan nama orang di hadapan umum. Di sini dikatakan Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Jelas-jelas Nabi tahu siapa orang itu. Ibnu Lutbiyah adalah pegawainya Nabi SAW, dan semua sahabat tahu siapa dia. Tapi perhatikan perkataan Nabi SAW setelah memuji dan memuja Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd, saya telah mempekerjakan seorang laki-laki di antara kalian. Laki-laki itu sedang duduk di depan Nabi SAW, Ibnu Lutbiyah tadi. Lalu dia mengatakan, ini milik kalian sedangkan yang ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak ibunya hingga hadiahnya datang kepadanya jika memang dia benar? Demi Allah, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dengan tanpa hak, melainkan dia akan bertemu Allah dalam keadaan memikulnya di hari kiamat. Kemudian saya benar-benar tahu, diperlihatkan bahwa seorang laki-laki di antara kalian akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan memikul seekor unta yang menguak, mengeraskan suaranya, gitu kan? Biasa unta kalau marah itu mengeluarkan suara yang keras, ya. Jadi nanti hari kiamat ada orang, unta itu di atas punggungnya, berat dia memikulnya sambil menguak, ya, seperti marah yang akan menerkam. Atau seekor sapi yang menderum, atau seekor kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ke langit seraya bersabda, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, teman-teman sekalian, banyak sekali ilmu. Yang pertama, Nabi SAW memperkerjakan orang. Berarti kita boleh memperkerjakan orang, karena Nabi SAW memperkerjakan, termasuk dalam amil zakat. Kemudian pada saat orang ini, yang pelajaran yang kedua adalah tidak bolehnya amil zakat menyendirikan haknya dia. Tidak ada hubungannya. Tidak bisa ngumpulin zakat baru dia bilang ini hadiah buat dia, gitu kan? Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan kalau seorang bekerja amil zakat, dia tidak boleh menerima hadiah sementara ngumpulin zakat.
Karena nanti dikhawatirkan dia nggak bisa pisahin mana yang dia milik dia, mana yang milik zakat, gitu kan. Dan itu lebih cenderung akhirnya orang kalau ditagih zakat beda dengan orang kalau cuma ditagih untuk atau orang didatangi minta sedekah umumnya. Kalau zakat umumnya orang akan memberikan pas, nggak ada orang berikan zakat lebih, gitu kan. Karena dia tahu ada kadarnya, 10 juta ya 10 juta, gitu kan. Sudah selesai, dikumpulin zakat sudah selesai. Umumnya orang begitu. Beda dengan sedekah. Sedekah mungkin orang bisa saja melebihkan karena dia tahu ini adalah sesuatu yang sunnah. Gitu. Maka Nabi SAW sangat memahami pada saat itu ada wahyu yang datang kepada beliau. Kalau orang ini sebenarnya telah sengaja mengeluarkan 1/8 dari zakat itu, dia niatkan untuk dirinya. Padahal itu tidak boleh. Gitu kan. Harus di store dulu kepada Nabi SAW. Nanti Nabi SAW yang akan memberikan kepada amil zakat sesuai dengan pertimbangan Nabi SAW. Ini pelajaran yang kedua. Jadi tidak boleh ambil zakat, menerima hadiah ataupun ya menyendirikan dengan sendirinya hasil yang akan atau zakat yang diambil. Yang ketiga yang diambil pelajaran dari sini teman-teman sekalian, bahwasanya siapapun yang mengambil berkhianat, dia akan memikul apa yang dia khianati itu pada hari kiamat. Sampai Nabi SAW berikan kesaksian, akan ada nanti dari umatku, dari kalian yang berkhianat di unta, nipu orang dengan unta atau mengambil zakatnya unta. Kan kalau orang punya peternakan unta, dia akan keluarkan unta juga zakatnya kan. Maka dia berkhianat di situ, maka unta itu akan dibebankan di lehernya pada hari kiamat, berat dia bawa, dipikul dan dia tidak bisa melepaskannya, tidak bisa dia turunkan. Dalam kondisi capek, letih luar biasa seperti itu sampai dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang memikul sapi, ada yang memikul kambing, gitu kan, dan seterusnya. Ini kejadian yang nyata pada hari kiamat dan semua informasi tentang hal seperti ini wajib diimani secara letterlet. Ya, seperti itulah. Artinya begitu akan datang pada hari kiamat. Hadis yang lain teman-teman diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Imam Muslim menyebutkan dalam Kitabul Maghazi dan Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi, Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dan juga Abu Daud sebutkan dalam Kitabul Jihad, Nasai dalam Kitabul Aiman wan Nudur. Dan cukuplah hadis-hadis ini disebutkan sahih karena ada Bukhari Muslim. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Falam naghnam dhahaban wala wariqan. Ghanimna al-mata'a wat-ta'ama wath-thiyab. Thumma intalaqna ila al-wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'abdan lahu. وهبه له رجل من جذام فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاصم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال شراك أو شراكان من نار. Kata Abu Hurairah, kami pernah keluar berangkat berjihad bersama Nabi SAW menuju Khaybar. Khaybar sebuah lokasi tempat orang-orang Yahudi berkumpul. Disitulah Nabi SAW memerangi mereka dan mengambil atau mengalahkan mereka dan mengusir mereka keluar dari wilayah Jazirah Arab. Lalu kami diberi kemenangan oleh Allah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas atau perak. Tidak ada harta yang seperti itu. Kami hanya mendapatkan ghanimah berupa perbekalan, makanan dan pakaian. Kemudian kami singgah di sebuah lembah dan bersama waktu selesai perang Nabi SAW pulang menuju ke Madinah. Lalu kami istirahat di sebuah lembah, kata Abu Hurairah, dan bersama Nabi SAW terdapat seorang sahaya beliau, sahaya milik beliau yang dihadiahkan untuk beliau oleh seorang laki-laki dari suku Juzam. Jadi Nabi SAW sedang berjalan di perang itu pada saat pulang ke Madinah bersama seorang budak sahayanya, laki-laki yang dihadiahkan oleh seseorang dari suku Juzam. Ketika kami singgah di lembah itu, sahaya Rasulullah SAW tersebut bangun berdiri dan melepas pelana atau hewan tunggangan Nabi SAW. Pelananya dicabut dari tunggangan Nabi SAW agar kuda bisa beristirahat. Tapi tiba-tiba sahaya itu terkena bidikan sebuah anak panah kemudian mati. Maka kami tidak tahu panah itu dari siapa. Tapi ini masih sekitar Khaybar, masih dekat dengan orang-orang Yahudi. Maka kami pun berkata, sungguh bahagia dia dengan mati syahid wahai Rasulullah.
kena anak panah, masih dalam perjalanan jihad walaupun sudah pulang. Ini masih lokasi orang-orang Yahudi, berarti jelas tidak mungkin ada muslim yang bunuh muslim gitu. Kata Nabi SAW, sama sekali tidak, dia tidak mati syahid. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kain, selembar kain yang diambilnya dari harta ghanimah sebelum digabungkan ke dalam bagian harta yang akan dibagikan, akan menjadi api yang menyambarnya pada hari kiamat. Jadi ternyata budak ini pernah waktu di Khaybar sebelum meninggalkan, kan mereka ghanimahnya pakaian, perlengkapan-perlengkapan. Jadi ada kain yang diambil, dimasukin di kantongnya, diambil duluan sebelum dibagi gitu. Maka gara-gara itu dia dinyatakan tidak mati syahid dan akan membakarnya pada hari kiamat. Perawi berkata, Abu Hurairah berkata, maka orang-orang saat itu menjadi ngeri semuanya. Lalu datanglah seorang laki-laki membawa 1 atau 2 tali sandal. Dari zaman dulu itu kulit kemudian diikat-ikat dengan tali. Tali ini pun dari kulit biasanya diambil, sehingga dililit sampai ke betis seseorang. Jadilah sendal. Gitu. Zaman dulu tidak ada sepatu. Tali ini terpisah dengan pijakan kaki yang dari kulit itu, gitu kan. Nah talinya biasa dijual sendiri, pijakannya dijual sendiri, gitu. Ada orang pada saat mendengarkan sabda Nabi SAW tadi ternyata tidak mati syahid budaknya karena mengambil selembar kain, karena takutnya rupanya ada juga orang yang ngambil di Khaybar tali sendal. Maka datanglah orang-orang membawa 1 atau 2 tali sandal dan berkata, saya ambil pada waktu penaklukan Khaybar. Orang itu bilang, bertaubat lalu dia kasih kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, 1 atau 2 tali sandal sekalipun adalah dari neraka. Tetap kalau kau tidak kembali ini akan membakar kamu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana ada hamba sahaya dalam Islam, dan sudah sering kita jelaskan masalah ini. Harta rampasan perang, laki-laki atau perempuan, laki-laki namanya abdun dan perempuan namanya ama. Ada harta rampasan perang dan mereka bisa dipekerjakan, tetapi mereka harus diberikan haknya, gitu kan. Nanti pada saat kita sudah jelaskan sebenarnya pada saat tablik akbar tentang sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah, tentang bagaimana kedudukan budak dalam Islam, dan sudah panjang lebar saya jelaskan. Antum bisa kembali kepada di YouTube ceramah kita berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas ada, dan Nabi SAW pekerjakan. Dan budak ini bekerja mendampingi Nabi SAW, termasuk pada saat istirahat menurunkan pelana kuda Nabi SAW. Yang kedua, bolehnya menghadiahkan budak kepada seorang muslim. Jadi kalau misalnya ada peperangan selalu terjadi, jihad terjadi, sekarang ini vakum gitu kan, tidak ada perjihad terjadi. Kalau zaman dulu terus menerus tidak pernah berhenti. Maka kalau jihad banyak terjadi, maka banyak sekali hamba sahaya. Sampai-sampai saking banyaknya dibukalah pasar-pasar penjualan hamba sahaya ini. Dan di pasar-pasar itu seorang muslim bisa membeli, baik dia membeli untuk membebaskannya sebagai ibadah kepada Allah, karena Allah selalu mengatakan fakku raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak, lepaskan dari keterbudakan, itu ibadah sendiri. Atau dia mau pekerjakan, atau memang dia mau hadiahkan kepada saudaranya muslim. Jadi Nabi SAW sini diberikan hadiah sahaya oleh seorang laki-laki dari suku Judham. Dan Allahu a'lam, saya tidak temukan dalam hadis ini disebutkan siapa yang menghadiahkan kepada baginda Nabi SAW. Tapi hukum syar'inya dibolehkan karena Nabi SAW menerima hadiah budak ini. Kan tidak boleh selain budak ya. Misal kalau seorang menghadiahkan anaknya kepada orang lain, nggak boleh. Hadiah manusia nggak boleh kan gitu. Tapi kalau budak boleh dihadiahkan, padahal dia manusia gitu. Maka ini boleh dihadiahkan walaupun tidak dijual. Ini hukum diambil daripada Nabi SAW menerima hadiah budak tadi. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah pelajaran kita bagaimana berkhianat di ghanimah, harta rampasan perang. Kalau tadi riwayat pertama berkhianat di zakat, hadis yang kedua ini berkhianat di ghanimah. Kalau ada orang yang sengaja ambil sesuatu yang ditemukan di kancah peperangan tanpa dikumpulkan dulu kepada panglima perangnya, nanti dia akan bagi, maka jadi haram buat dia. Dan ternyata efeknya sangat besar, bukan hanya sekedar yang diambil itu haram, tertolak syahadanya, nggak diterima, mati syahid. Bayangkan, padahal anak panah ini disepakati oleh para ulama hadis dari orang Yahudi. Karena sahabat-sahabat sangat tahu, makanya mereka bilang, ya Rasulullah hani'an lahu, berita gembira buat orang ini mati syahid, kita ikut sampai 4. Jadi Nabi SAW mengepung Khaybar 45 hari. Sahabat semua dengan semangat ingin mati syahid, berharap ada anak panah Yahudi yang datang gitu. Tapi nggak bisa.
Memang belum begitu takdirnya Allah SWT. Orang ini pulang, kena anak panah nyasar, udah berarti mati syahid. Semestinya kalau dia tidak berkhianat, tidak ngambil satu lembar kain tadi, mati syahid. Tapi bayangkan sampai syahada tidak diterima oleh Allah gara-gara berkhianat di masalah harta ghanimah ini. Jadi nggak boleh sembarangan. Walaupun dia adalah sumber pendapatan negara, sumber pendapatan individu dalam Islam, tetap tidak boleh berkhianat di situ. Pelajaran yang lain teman-teman sekalian, syahada tidak diterima tadi dan berbahaya jadi dosa buat dia. Yang terakhir adalah teman-teman sekalian, semua yang diambil dari ghanimah sama halnya dengan masalah zakat yang diambil tadi akan didatangkan dan dijadikan sebagai bahan siksaan untuk dia pada hari kiamat. Wa na'udzubillah. Dan teman-teman sekalian, yang kita bisa simpulkan dari semua ini, hati-hati dengan harta-harta yang tidak benar sumbernya dan selalu kembali kepada peringatan. Ini kaidah yang saya bilang. Saya bisa sampaikan teman-teman sebuah poin, jadikan sebagai pegangan hidup. Kaidahnya teman-teman, jangan tamak dengan sesuatu yang bukan hak kita. Nggak boleh ini. Kapasitas kita berapa? Ada orang sibuk terus bengkakin rekeningnya, terus berpikir untuk mendapatkan keuntungan berlebihan, walaupun haram, walaupun syubhat, walaupun tidak benar. Ini semua tidak boleh teman-teman sekalian. Harus hati-hati. Ya. Kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan mengambil yang bukan hak kita. Kapasitas kita tidak perlu sebanyak itu. Perut kita cuma butuh 1 piring nasi, kita tidur cuma 1 kali 2 meter, ranjangnya cukup. Nggak butuh, kecuali memang halnya halal. Ingat, harta halal akan nyaman untuk dipakai, berkah, dan juga teman-teman sekalian, ini berkah maksudnya dia akan selalu ada. Ada saja berkah itu selalu kayak cukup untuk segala macam hal. Dan juga setelahnya Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Sementara harta haram, panas, gak nyaman, menyebabkan penyakit, menyebabkan pertengkaran suami istri, menyebabkan anak sakit, menyebabkan usaha bangkrut, banyak masalahnya. Lalu untuk apa mengambil hal-hal yang haram? Nah, ini pelajaran ya. Jadi bukan hanya ghanimah, bukan hanya baitul mal, bukan cuma zakat. Apa saja yang bukan hak antum jangan disentuh. Sampai benda luqata, benda yang ditemukan saya di pinggir jalan tidak boleh disentuh. Sentuh berarti konsekuensinya iklankan setahun. Kalau di sini 1 tahun diiklankan lalu tidak ada yang datang, baru kemudian jadi hak kita. Gak usah jadi pahlawan, biarin aja di situ. Temukan HP ya sudah, biarin, jangan disentuh. Ada orang niat baik, enggak saya angkat nih, nanti saya mau cari tahu siapa orangnya, nanti siapa tahu telepon. Enggak ada urusan sama antum, enggak usah. Enggak usah repot-repot jadi pahlawan, enggak perlu, gitu kan. Tinggalin aja di situ. Saking bahayanya kita menyentuh harta yang bukan hak kita. Jadi harus hati-hati. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan dalam Kitabul Jihad dengan sanad sahih bahwasanya Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhum, dia dan kakeknya, dia ayahnya dan kakeknya adalah sahabat semuanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraqu mata'al ghali wa darabuhu. Bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membakar barang bawaan atau perlengkapan dan bekal orang yang mengambil ghanimah secara khianat dan memukulnya, maksudnya menghancurkannya. Jadi kalau ada orang berkhianat dari harta rampasan perang, maka tidak ditahu yang mana dia khianat dari semua perbekalannya dihancurin, dibakar. Kalau ketahuan dia berkhianat sampai pada tingkat itu, walaupun dia tidak mati ya, ketahuan ternyata orang ini berkhianat, maka diambil semuanya. Kalau dia kepergok, beda hukumnya kalau dia kayak tadi ada di akhir hadis yang kedua, sahabat-sahabat ada yang kena ketakutan lalu menyerahkan, ya Rasulullah ini juga saya ambil tadi, saya tidak tahu hukumnya. Maka itu berbeda, dia serahkan sebelum kedapatan. Tapi kalau seseorang kepergok lagi zina, kepergok lagi khamar, kepergok lagi mencuri, ini nggak bisa toleransi, dihukum langsung, nggak bisa enggak. Dalam Islam yang tidak dihukum langsung, kalau antum pernah melakukan dan ternyata tidak ada yang tahu, sekarang mau taubat. Kita Islam bukan Katolik. Katolik harus pergi mengaku kepada pasturnya, saya pernah buat ini, saya pernah buat ini. Kita dalam Islam nggak ada. Nggak usah ceritakan sama kiai, sama ustadz, nggak usah ceritakan apapun, diam aja. Pernah berbuat zina, tutupin sendiri. Ya Allah maafin, tutupi aib saya. Udah, sekarang ke depan, gitu kan? Sekarang ke depan. Ada sebuah materi yang sedang saya susun, mudah-mudahan Allah mudahkan. Judulnya itu, iya, inilah aku sekarang. Itu materi tablik akbar nanti, insya Allah. Tujuannya teman-teman untuk memotivasi semua saudara kita yang sudah bertaubat. Semua kita pernah buat salah, nggak ada yang tidak buat salah, gitu kan? Nabi SAW yang bilang, kullu ibna Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti buat salah, tapi sebaik-baik orang yang buat salah yang memohon ampun. Nabi Adam, ayah kita buat salah nggak? Buat salah. Manusia pertama Allah ciptakan, lihat surga, bisa buat salah. Gitu kan? Ada kesalahan dilakukan.
Nabi Nuh alaihissalam beriman kepada Allah 950 tahun berdakwah, anaknya waktu tenggelam, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengatakan, ya Allah anakku, tolong dia. Lalu Allah bilang sama dia, wahai Nuh, dia bukan anakmu lagi, dia berbuat amal yang tidak saleh, tidak benar nih, dia kafir. Dan saya tidak mau, hai Nuh, kau termasuk orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh alaihissalam pada saat mendengar perkataan Allah, ya, saya tidak mau kau termasuk orang bodoh, maka Nabi Nuh alaihissalam selama 40 tahun tidak berani angkat wajahnya ke langit karena takut kepada Allah, gitu kan. Ada kesalahan yang terjadi, kan gitu. Jadi nabi-nabi ada disebutkan kesalahan-kesalahan mereka lakukan, dan ini kalau kita buka banyak sekali sebenarnya, bukan untuk membuka aib, tidak. Banyak di antara kalangan sahabat, Umar bin Khattab dulu pemabuk, gitu kan. Banyak sahabat-sahabat dulu yang tadinya penjahat, seperti orang yang benci sama Islam, Abu Sufyan. Siapa yang tidak kenal memimpin banyak peperangan, gitu kan. Perang Ahzab dia memimpin, perang Uhud dia memimpin, kan gitu. Sampai pembebasan kota Mekah baru dia masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, kiprah-kiprahnya banyak. Nanti kita pelajari dalam tablik akbar khusus masalah itu, bagaimana kiprahnya sampai matanya buta terakhir karena berperang di jalan Allah. Tapi yang jelas ada masa lalunya, gitu kan? Ada masa lalu. Dan banyak sekali teman-teman sekalian, ya, banyak sekali. Kalau antum pernah dengar seorang namanya Fudail bin Iyad, terkenal sekali ulama tabi'in. Setiap kita baca buku tentang tazkiyatan nafs, pensucian jiwa, keimanan yang kadang-kadang membuat kita menangis karena dengar kisah-kisah mereka, itu Fudail bin Iyad selalu disebut namanya. Kalau antum rentet cerita Fudail bin Iyad, dulu preman, dulu perampok nih, suka bunuh orang, gitu. Kerjanya bunuh orang sebelum taubat. Tapi setelah dia taubat teman-teman sekalian, akhirnya dia menghafal Al-Quran, dia hafal hadis, jadi ulamanya muslimin. Dan kaum muslimin di zaman itu mengambil ilmu dari beliau, padahal masa lalunya buruk tuh, kan gitu. Jadi memang teman-teman ada masa lalu kita, iya inilah aku sekarang. Memang dulu kita buat salah, saya dan antum pernah buat salah, tidak mungkin tidak, gitu kan. Tapi kita tidak, mungkin masing-masing tahu kesalahannya apa. Yang penting adalah bagaimana kita bertaubat dan memperbaiki keadaan kita jadi lebih baik. Itu yang penting, mestinya begitu ya. Ini juga termasuk hal yang saya titip beratkan teman-teman sekalian, supaya kita harus tahu kalau ada teman kita buat salah, kemudian dia bertaubat. Tadi misal ya, ada sahabat atau Nabi SAW bilang, budak ini tidak mati syahid dan dia masuk neraka gara-gara itu, gara-gara mencuri kain. Lalu ada sahabat buru-buru datang bawa, ya Rasulullah, saya juga ngambilin ini, taubat saya, kembaliin. Nabi SAW tidak hukum, kan itu, karena dia bertaubat, selesai. Dia bertaubat, dia langsung kembalikan pada saat itu. Maka itu berbeda. Beda dengan orang yang kepergok sekali. Kalau kepergok ini nggak ada toleransi. Ketahuan lagi praktek dosa, ini akan dihukum langsung. Tapi kalau antum pernah berbuat dosa teman-teman sekalian, maka sunnahnya adalah menutupi aib itu. Nggak boleh menceritakan. Sampai saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga saja. Ini penting. Kalau antum mau menikah dengan seseorang atau sudah menikah, lalu calon pasangan kita mengatakan, saya mau tanya, kau pernah berzina enggak? Ini enggak boleh dia bertanya, enggak boleh juga si pasangannya menjawab. Enggak ada urusannya ini. Untuk apa kamu tanya sudah berzina atau tidak? Sekarang mau nikah enggak? Ini orangnya sekarang. Bayangin kalau orang mau tanya begitu, Umar bin Khattab, kau pernah mabuk enggak? Umar bilang, saya pemabuk keras pasti, kan gitu. Dulu di zaman jahiliyah. Tapi apakah Islam melihat masa lalunya Umar? Enggak. Dilihat sekarangnya ke depan, kan gitu. Kalau pasangan antum tanya, pernah berzina enggak? Terus dirongrong, lalu dia bilang, iya pernah berzina. Coba, kan sakit hati sendiri. Untuk apa nanya? Ini sekarang di depan saya tahu dia baik, selesai. Kan? Enggak usah. Banyak sahabat menikah dengan janda, tapi mereka tidak banyak bertanya tuh. Ya sudah, masa lalu kamu selesai. Sekarang kau jadi istri saya. Sekarang ke depan, kan gitu. Udah selesai, enggak ada urusannya. Jadi enggak perlu mengungkit-ungkit masalah-masalah seperti itu. Kalau ada aib kita, tutupin teman-teman sekalian. Dan bersyukur kepada Allah kalau Allah enggak bongkar. Malah diceritain ke orang-orang ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, orang yang paling buruk di sisi Allah, orang yang Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Dia zina tadi malam, Allah tutupin semalam suntuk, enggak ada yang tahu. Besok dibongkar di kantornya sendiri. Ini orang buruk sekali. Allah tutupin, enggak ada yang tahu semalam, kenapa kau bongkar? Bangga lagi dengan itu. Ngajak lagi temannya. Wah, ini luar biasa. Baik, selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Jihad dan juga Ibnu Majah dalam Kitabul Jihad, bahwasanya Nabi SAW kana ala thaqali Rasulillah SAW rajulun yuqalu lahu Kirkir famat faqala Nabi SAW huwa fi an-nar فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد قلها
Dahulu di antara barang peralatan dan perlengkapan Rasulullah SAW terdapat seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Kirkirah. Lalu dia mati. Jadi dalam perjalanan, Allahu alam apakah Kirkirah ini adalah budak tadi yang mati itu yang ditemukan kain atau orang lain. Ada sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini menjabarkan hadis yang sebelumnya. Budak Nabi SAW tadi sahaya yang kedapatan mati dan ditemukan ada kain di kantongnya gitu kan. Hadis ini mengatakan dulu di antara harta Nabi SAW ada satu laki-laki sahaya namanya Kirkirah. Lalu orang itu mati, maka Nabi SAW bersabda dia masuk ke neraka. Orang ini masuk neraka. Sahabat semua penasaran kok bisa orang yang mendampingi Nabi SAW lalu mati dalam keadaan masuk neraka. Maka para sahabat pergi melihat dari dekat, cari tahu barang-barangnya dia. Lalu mereka mendapatkan ada sehelai pakaian luar, abaya, jubah kalau kita sekarang ya, yang diambilnya secara khianat dari harta ghanimah. Dalam bab masalah ini kata Imam Adz-Dzahabi terdapat hadis-hadis yang begitu banyak dan sebagian diantaranya akan datang di pembahasan dosa zalim. Kezaliman ada 3 bagian. Jadi kalau ambil haknya orang lain berarti dia zalim ya. Kezaliman ada 3 bagian. Yang pertama memakan harta dengan cara batil, dan itu terjadi kalau mengambil ghanimah, mengambil sesuatu dari baitul mal, mengambil sesuatu dari zakat, titipan. Itu berarti masuk ada dosa mengambilnya, dosa mencuri, ada dosa kezaliman, menzalimi orang lain, ada dosa harta haram, gitu kan? Itu juga sudah dosa. Kalau dia makan ada dosa memakan yang haram, dia berikan ke keluarganya, menyebarkan sesuatu yang haram, tumpuk-tumpuk dosanya. Yang kedua, kezaliman terhadap hamba-hamba Allah dalam bentuk membunuh, memukul, mematahkan atau melukai. Dan yang ketiga, kezaliman dalam bentuk mencaci, melaknat, mencela dan menuduh. Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah beliau di Mina, di mana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Hajj dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Qaisama, ya. Di mana beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian satu sama lain muslim tidak boleh menumpahkan darah saudaranya. Harta kalian tidak boleh ditipu hartanya, tidak boleh diambil. Dan kehormatan kalian adalah haram satu sama yang lain. Nggak boleh coreng kehormatan muslim. Jangan pernah sebarin sesuatu berhubungan dengan muslim apalagi antum tidak kenal. Hati-hati. Bertemunya kalau antum tidak sempat minta maaf di dunia, itu ketemunya di mahsyar, habis pahala antum. Jangan sibukin diri dengan hal itu, tidak usah. Jangan bicara orang lain, tidak ada aib itu pada kita, alhamdulillah. Ada di depan kita nasihatin, titik, jangan lebih daripada itu. Ya, ini sekarang ikhwal lagi panas-panas, cerita ini, cerita itu, cerita ini, cerita itu. Nggak ada manfaatnya buat dia gitu. Hanya akan menyiapkan musuh-musuh hari kiamat. Untuk apa? Gitu. Nggak ada manfaat. Di sini dikatakan kehormatan pun haram. Kehormatan itu nama baik, ya. Itu semua masuk dalam kehormatan kalian. Haram satu sama yang lain. Sebagaimana keharaman hari kalian ini, kebetulan waktu itu Nabi SAW di musim haji, ya. Pada bulan kalian ini, bulan Zulhijjah, dan di negeri kalian ini, di Mekah, di wilayah haram. Sebagaimana ini semua haram, tidak boleh ada masalah dosa di situ, maka begitu pula dengan harta kalian, jiwa kalian, dan juga nama baik kalian. Kemudian sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim dalam Kitab Tahara dan juga Imam Tirmidzi dalam Kitab Tahara yang berhubungan dengan masalah ini juga, la yakbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min gulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, tidak ada wudu, tidak cebok, membersihkan diri dari buang besar, buang kecil, atau ada najis di baju, tidak akan diterima sholatnya. Dan Allah tidak menerima sedekah atau zakat dari harta yang diambil dari ghanimah secara khianat. Kemudian dalil yang terakhir adalah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, dan ini disebutkan Abu Daud dalam Kitabul Jihad, An-Nasai dalam Kitabul Janaiz. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar famtana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-salati alaihi wa qala inna sahibakum ghalla fi sabilillah fafatashna mata'ahu fawajadna fihi kharazan ma yusawi dirhamain. Sesungguhnya seorang laki-laki pernah mengambil sesuatu secara khianat dari harta ghanimah pada perang Khaybar. Maka pada saat dia meninggal, Nabi SAW tidak mau mensolati jenazahnya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya teman kalian ini telah mengambil sesuatu secara khianat di jalan Allah. Perawi berkata,
Maka kami pun memeriksa perbekalan bawaannya, maka kami mendapatkan di dalamnya terdapat batu mulia dari perhiasan Yahudi yang tidak mencapai nilai 2 dirham. Ya, kami menemukan ada hiasan biasa nilainya 2 dirham. Gara-gara itu saja dia ambil tanpa izin sebelum dibagi, maka waktu dia meninggal Nabi SAW tidak mau mensolati jenazahnya. Ya. Sebagai penutup, Imam Ahmad berkata, kami tidak mengetahui bahwasanya Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah seseorang kecuali orang yang mengambil harta ghanimah secara khianat dan orang yang bunuh diri. Hanya ini saja. Kalau yang lainnya Nabi SAW masih mensolati jenazahnya. Kalau muslim ya, kalau munafik segala ini memang sudah umumnya Allah SWT melarang Nabi SAW untuk mensolati. Tapi orang bunuh diri dan orang yang berkhianat, maka dari hadis ini diambil hukum, dan ulama fikih sepakat tidak boleh disolati oleh ulamanya muslimin. Jadi kalau ada orang bunuh diri yang solati orang awamnya muslimin, tidak boleh ulamanya muslimin. Sama halnya juga dengan orang yang berkhianat di medan perang. Kalau ambil harta ghanimah belum izin, apapun diambil, peluru kah, senjata kah, pisau kah, belum dibagi, maka tidak. Kalau dia mati tidak boleh disolati oleh ulamanya, disolati oleh umumnya kaum muslimin. Allahu a'lam. Semoga Allah jaga kita dari pengkhianatan ini dan pengkhianatan secara umum dalam kehidupan kita. Dan insyaallah kita lanjutkan seperti biasa setelah sholat ba'diyah dengan pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, Ustaz, apabila di zaman dahulu ketika saya belum belajar sunnah, saya waktu kecil suka mengambil barang-barang om dan teman-teman. Saya bingung dan takut kelak akan hisab, tapi saya bingung juga kalau minta maaf ke om karena malu. Kasihan orang tua saya, bagaimana permasalahan ini? Ustaz, bila ada barang orang di kita dulu pinjam, tapi saya sudah tidak tahu orangnya di mana, harus bagaimana? Tidak ada kata-kata malu, saudaraku. Dalam kebenaran tidak ada kata-kata malu. Antum kalau mau selamat hisab hari kiamat tidak ada solusi lain. Kalau punya dosa dengan Allah Azza wa Jalla, taubat nasuha, zina, gitu kan, tidak sholat, tidak puasa, apa yang disuruh bayar, kayak puasa disuruh qadha. Kalau sholat cukup bertaubat kepada Allah SWT, zina bertaubat kepada Allah SWT, gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia tidak bisa. Taubat kepada Allah dan harus mengembalikan haknya dia, nggak bisa, tidak ada konsekuensi lain. Kalau enggak berarti masih ada haknya tergantung, jangan malu. Sampaikan apa adanya. Maaf om, saya mau duduk sebentar, bisa saya ngomong? Jadi berdua sama omnya duduk baik-baik. Saya sekarang sudah ikut pengajian. Tadi subhanallah yang saya bilang itu judul, iya inilah aku sekarang. Yang saya mau bahas masalah tobat itu berhubungan dengan masalah seperti ini. Jadi bilang, saya memang dulu salah. Belum tahu, saya sekarang ikut pengajian dan saya dulu pernah mengambil barang om yang ini. Saya siap konsekuensinya untuk mengembalikan. Tapi ada yang sudah saya pakai, ada yang sudah saya makan. Kalau om halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, maka saya diprediksikan berapa, saya coba ganti. Dan ini bukan berarti saya menyebutkan untuk membuka aib saya, bukan. Saya bicara dengan om karena saya takut kepada Allah. Enggak ada masalah. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa membunuh seorang Kipti. Sebenarnya tidak sengaja Nabi Musa AS ya, memukulnya sehingga mati orang Kipti itu. Lalu Fir'aun mengejar Musa AS. Musa lari menyelamatkan diri, pergi ke Madian. Madian ini sebuah wilayah cukup jauh dari Mesir. Ada Nabi Shu'aib di sana. Lalu Musa AS menikah dengan anak Nabi Shu'aib 10 tahun di sana. Waktu kembali ke Mesir, la ilaha illallah. Baik. Waktu kembali dari sana, Fir'aun mengatakan, wahai Musa, kau ini udah membunuh, udah buat masalah, dulu pernah besar di tempat saya, sekarang tiba-tiba mau ngaku nabi. Musa AS mengatakan, benar, saya memang pernah melakukannya, tapi saya datang sekarang sebagai orang yang berbeda, diberikan wahyu oleh Allah. Bukan aib itu. Kalau orang pernah berbuat salah mengatakan itu, jadi bukan aib. Kalau antum mau selamat di akhirat itu konsekuensi perbuatan, tidak bisa tidak. Karena berhubungan dengan haknya dia, gitu kan? Kembalikan. Kalau dia halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya harus. Ya. Kita bagaimana caranya mengembalikan. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Mengenai luqata atau barang temuan, banyak di antara teman-teman atau masyarakat ketika menemukan uang yang bisa dibilang tidak bernominal,
yang banyak di sekitar masjid berijtihad untuk memasukkan di kotak amal masjid. Bagaimana hukum ijtihad itu? Enggak perlu ijtihad ini. Ini enggak butuh ijtihad. Enggak usah antum sentuh. Jangan disentuh. Maksudnya di kotak amal, pas antum masukin, antum pergi 5 menit, pemiliknya datang, mau cari duitnya. Hah? Gimana? Enggak ada urusannya. Menemukan barang jangan disentuh. Selesai. Nggak usah disentuh. Kecuali ada satu pendapat ulama, kalau antum bertanggung jawab, kayak misalnya ada tamu datang ke rumah antum, tertinggal HP-nya, antum pemilik rumah, antum simpanin, itu lain. Ini kita bicara luqata, ini sesuatu benda ditemukan di tempat umum, atau mungkin di masjid, ada pengurus masjid, memang dia pengurusnya. Kalau ada seperti ini, panggil pengurus marbot masjid, Pak, ini ada yang uang jatuh tuh, dia bertanggung jawab, gitu kan. Sebagai pemilik tempat atau dia bertanggung jawab itu lain. Jadi orang kalau datang nanya nanti, gitu. Ada nggak duit tertinggal, ada HP tertinggal nggak? Makanya yang bertanggung jawab marbot masjid itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak ada hubungannya sama sekali, lewat di sebuah tempat benda jatuh, tiba-tiba mau berijtihad, nggak perlu sama sekali. Jadi jangan ditinggalkan. Bagaimana dengan meminta harta barang peninggalan almarhum ayah? Jika yang disimpan ayah kita yang disimpan oleh ibu, sedangkan saudara kandung kita tidak tahu apa hukumnya, haram. Untuk apa antum minta barang peninggalan? Kalau yang dimaksud adalah warisan hak antum, maka nggak masalah. Tapi warisan ini harus dibagi, karena orang kalau mati harus dijalankan segera, memandikan, mengurus jenazah dan menguburkannya. Itu yang pertama. Yang kedua membayar utang-utangnya. Yang ketiga menjalankan wasiatnya. Yang keempat membagi warisannya. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi warisan. Kalau yang antum minta hak antum, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau hak ayah memang yang mungkin sudah diberikan kepada ibu sebagai hadiah atau hibah, nggak boleh, nggak ada hak di situ. Atau memang itu harta warisan yang belum dibagi, masih utuh, lalu antum minta sebagai modal tanpa sepengetahuan saudara, ini nggak boleh, nggak sama sekali, nggak bisa. Sama masuk dalam bab berkhianat, nggak boleh, itu haknya saudara antum, tidak boleh sama sekali kita ambil. Pantaskah seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri? Sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Hah? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Hah? Masa bertanya begitu? Nggak perlu. Nggak ada apa kok pamit sama istri? Nggak usah. Kalau uang antum hasilnya nggak usah pamit gitu kan. Ada orang begini nih sengaja melatih istrinya jadi kurang ajar sama dia. Nggak perlu. Kenapa? Antum berikan haknya dia, ini nafkah kamu, hitung baik-baik kebutuhan rumah, kasih. Selebihnya antum punya hak dengan uang antum, gimana caranya? Kok bisa gitu? Kalau dia juga punya pendapatan, si istri punya pendapatan, tidak wajib pamit sama antum. Hasilnya dia bisnis sendiri, orang tuanya kasih warisan, nggak bisa antum campur tangan di situ. Dia mau bantu keluarganya kah? Masa harus pamit dulu? Enggak gitu. Kecuali memang uang itu dari kita suami berikan kepada istri, kemudian ada lebihnya, uang bulanan ada lebihnya, dia pamit sampaikan, itu lain. Atau modal kita berikan, atau mungkin istri antum yang punya modal dalam satu usaha, antum laporin, tidak ada masalah. Tapi kalau uang mau dikasih ke orang tua harus pamit, ini enggak. Orang tua itu kan wajib dibakti oleh suami, jelas enggak hukumnya? Jadi ini bukan masalah, oh kok keras sekali sama istri, bukan masalah keras. Kita letakkan batu pada tempatnya, maka akan rapi bangunan tuh, gitu kan? Harusnya begitu. Tetap istri disayangi, dicintai, dilembuti, semua haknya didapatkan sama dia. Tapi jangan kita melampaui batas. Gitu. Ada orang subhanallah beli pulsa minta sama istrinya. Semua gaji dikasih istrinya. Dia sendiri seperti orang merengek sama istrinya. Ini mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Hah? Ini harus diperbaikin, nggak boleh. Ya, jelas ya. Pokoknya kalau dekat sama saya harus jadi jantan benar tuh. Nggak bisa setengah-setengah. Bolehkah amil zakat mengambil dana zakat untuk membiayai dirinya sendiri hingga tingkat doktor atau S3? Kenapa ini? Ini aneh-aneh juga nih. Kenapa harus mengambil gitu? Nggak boleh akhi. Amil zakat, dia kembali ke masalah dia ini instansi atau individu. Kita rincikan dulu. Kalau dia instansi, maka amil zakat secara global semua masuk di situ. Pengelola yayasannya, pegawai-pegawainya masuk dalam total amil zakat. Boleh dibagi, boleh diberikan gaji, boleh dibiayai, misalnya dipakai untuk biaya listriknya, biaya airnya, itu semua dibolehkan, tapi dari 1/8 harta. Kalau secara individu, dia memang mengelola zakat keluarganya, zakat teman-temannya, dan dia memang orang tahu dia amil zakat.
Memang dia yang kumpulin. Kemudian dia ambil 1/8 hak dia, memang di situ itu lain. Allahu alam. Itu yang saya tahu. Tapi kalau dari zakat yang dikumpulin itu tidak boleh. Zakat yang dikumpulin tidak boleh dia gunakan. Ya. Apalagi untuk tingkat sekolah seperti ini nggak masuk. Karena zakat itu digunakan untuk orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang terlilit utang, gitu kan. Kalau antum untuk S3 ini untuk apa gitu? S3 itu sudah sangat tinggi gitu kan. Allahu alam, yang saya tahu tidak perlu. Bolehkah mengikuti undian berhadiah suatu produk apabila memang kita biasa menggunakan produk tersebut sehari-hari? Tidak dikhususkan membeli karena ingin mengikuti undian. Boleh, kalau memang seperti itu keadaannya ya. Antum belanja di sebuah toko. Toko itu memiliki promo. Kalau beli 100.000 dapat sabun. Atau beli ini dapat ini gitu kan. Sementara memang antum butuh produk itu. Memang dasarnya beli untuk beli produk itu, bukan kejar hadiahnya. Itu boleh. Tapi kalau ngejar hadiah undian, sehingga akhirnya produk itu numpuk, tidak diperlukan, atau mungkin sudah mau expire pun dipaksakan, ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Apa yang harus kita lakukan atas harta yang kita miliki tapi tidak jelas halal atau haramnya? Hadiah menang undian ya. Tentu lebih baik disedekahkan, Allahu alam, terutama untuk fasilitas umum ya, ini yang saya ketahui pendapat ulama yang kurang lebih mayoritasnya di situ ya. Si fulan menjadi penanggung jawab penerima sedekah atau infak untuk Palestina. Awalnya dia berniat menyumbang 1 juta. Sudah terkumpul total 100 juta. Total sudah terhitung olehnya tapi belum disampaikan ke jamaah totalnya. Dan belum dikirim. Sesaat akan diumumkan dan dikirim. Si fulan tadi mendapati keperluan mendadak dan mengambil atau mengurangi infaknya 500.000. Dia ambil lalu diumumkan bahwa terkumpul 99.500.000 dan jumlah itu dikirim ke Palestina. Bagaimana hukum terhadap si fulan? Haram, nggak boleh. Kembalikan tuh 500.000. Nggak ada hak antum di situ. Ini bukan zakat, ini bantuan untuk Palestina, saudaraku. Gimana caranya antum mau kasih orang susah di sana, antum masih ambil 500.000? Kerja ya akhi, jual nasi uduk, angkat batu, apa saja. Kenapa harus ambil dari sumbangan itu? Terlebih lagi antum tadlis nih. Tadlis itu membalik fakta gitu kan. Sudah jelas 100.000 yang masuk, antum tidak iklanin 100.000, 99.500.000. Jadi memang itu kelihatan diambil. Gak boleh, ini namanya tadlis ya, penipuan. Gak boleh. Kalau antum iklanin ini 100.000, 100 juta terkumpul, saya akan kirim 99.500.000 untuk saya gunakan transportasi saya. Itu lain, orang yang nyumbang tahu, dengar, lain. Tidak ada tadlis, tidak ada penipuan. Mereka ridho, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau enggak, saudaraku, jangan, bahaya sekali ini. Jangan antum masuk ke pintu itu ya. Karena ini sumbangan untuk saudara kita yang lagi susah, yang lagi menderita, terus antum sempat mengambil di situ, tuh nggak bisa. Ini terbuka pintu, semua sumbangan akan habis tuh, nggak bakal sampai ke orang gitu. Dan ini ada tadlis teman, ya, harus ditinggalkan, tidak boleh, dibayar kembali, serahkan ke Palestina. Saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum, dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa, diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat, antum ya, kemudian masuk waktu dan segalanya, itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu. Selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima. Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan? Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram. Maka sebaiknya antum jangan di situ, jangan ada di situ teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini teman-teman. Yang paling pertama, tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang kata ulama yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ. Dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilit dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini ya. Apapun yang haram, ada syubhat antum tinggalkan. Jangan sampai masalah ini. Jangan sampai masalah, gitu kan.
Jadi semestinya lebih hati-hati, Allahu alam. Kalau masalah sedekah, kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi Sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang dia masih punya pendapatan lain. Misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol, tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu. Semuanya halal, sabun apa segala, tidak ada supermarket besar, tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal. Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih ya, dari dia kerja 30 hari itu, gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen, secara persentase, produk yang ada di supermarket itu misalnya 5%-nya produk haram, 5%. Dari total produk 5% haram karena ada minuman keras, 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum sedekahin. Jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih, ya, orang kerja di bar jual alkohol semuanya gitu kan, itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya. Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Bagaimana bertobat dari dosa mengambil dari yang bukan haknya? Tentu saja kembalikan hak itu, tobat kepada Allah, kembalikan hak. Saya sudah jelaskan tadi, apapun produk orang lain, materi, semua dikembalikan. Bahkan kalau ada nama baiknya orang yang kita pernah rusak, perbaiki nama baik itu. Jika kita masih banyak dosa besar, terus kita berjihad lalu meninggal, apakah terhitung mati syahid? Mati syahid tentunya ya. Kalau orang masih ada dosa besar, pernah berzina, pernah riba, kalau berhubungan dengan dosa kepada Allah Azza wa Jal, dia berjihad semua diampuni dosanya. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, tidak. Jadi misalnya kita masih punya utang, maka nggak diampuni sama Allah utang itu sampai dibayar. Kalau bergantung haknya manusia, gitu kan. Pernah menggibah, itu kan syaratnya harus minta maaf. Gitu. Maka dosa-dosa yang lain insya Allah dibersihkan oleh Allah SWT dan diterima mati syahidnya. Tapi khusus orang yang berkhianat harta rampasan perang, ini tidak diterima syahadanya. Tadi sebagaimana dalil menjelaskan masalah itu. Bolehkah kita tamak terhadap harta halal? Boleh sekali, nggak ada masalah. Sudah kaya, punya miliaran, masih mau lebih kaya, buka usaha, nggak ada masalah. Tamak terhadap rahmat Allah itu perintah agama. Bolehkah saya sudah sehat minta tambah sehat? Bolehkah saya pintar minta tambah pintar? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya nggak bilang lupa ya. Katanya boleh minta tambah istri. Udah mulai panas rupanya. Bagaimana hukumnya jika kita memberi zakat atau sedekah ke panti asuhan yang pengelolanya adalah yayasan yang non muslim, walaupun anaknya ada juga yang Islam? Jangan. Tidak usah kasih sedekah non muslim gitu. Yayasan begini jangan. Banyak yayasan Islam, masya Allah antri. Gitu kan. Kenapa nggak kasih muslim? Kalau kita memberi sedekah secara individual kepada non muslim, ada tetangga non muslim miskin, kita kasih bantuan boleh, nggak ada masalah. Boleh kita berikan sedekah kepada mereka. Nabi SAW pernah memberikan kambing kepada orang musyrik yang tinggal di belakang Gunung Uhud, akhirnya masuk Islam kan gitu. Jadi boleh memberikan sedekah kepada non muslim, tapi kalau lembaga pengelolaan itu nggak boleh. Walaupun ada anak yatimnya orang muslim, kenapa kita nggak kasih langsung saja? Banyak kan orang-orang muslim, apalagi di Indonesia alhamdulillah mayoritas muslim. Bagaimana jika tidak ikhlas dalam berzakat? Apakah tetap harus zakat atau tidak? Kenapa tidak ikhlas nih? Siapa yang kasih antum nafas? Siapa yang kasih antum mata? Yang kasih antum telinga? Yang kasih antum ilmu, otak bisa belajar. Terus kemudian Allah minta 2,5%, itu pun 1 tahun plus kalau mencapai 85 gram emas. Terus tidak ikhlas. La ilaha illallah. Harus ikhlas saudara. Tetap keluar zakat. Yang gitu. Gak bisa kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis Abu Daud hadis sahih, Inna Allah la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal soleh kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan?
Kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus keluarkan zakat? Tetap harus keluar. Ikhlas gak ikhlas? Kalau tidak berarti jadi utang tuh. Karena zakat adalah rukun Islam, gitu kan? Nggak bisa. Di sini saya hanya sharing saja Ustadz untuk jamaah yang masih bekerja di institusi ribawi atau haram lainnya. Tidak perlu takut untuk resign demi Allah, karena saya membuktikan sendiri keluar dari bank dan resign dari perusahaan non Islami. Sekarang saya punya usaha sendiri dan mendapatkan hasil dan waktu yang lebih berkah. Jazakallah khair, berbagi. Ini sudah ada kesaksian nih, gitu kan? Sebenarnya tanpa penyampaian akhi ini juga, jazakallah khair, tentu saja sudah jelas harus kita sebagai orang muslim yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah lembaga perbankan konvensional lebih baik ditutup karena riba dosanya lebih besar dari perzinahan? Tentu saja. Sama dengan antum tanya, apakah lembaga perzinahan harus tutup? Sama. Apa bedanya riba sama zina? Hah? Dua-dua dosa besar kan? Nah, iya. Cuma karena sekarang besar-besaran, banyak pegawai, banyak yang pakai jasanya, jadi akhirnya seakan-akan itu bukan kesalahan. Nggak bisa, riba-riba, haram-haram, nggak bisa diganti, kan gitu. Nggak bisa, harus berhenti, ganti. Nggak bisa enggak. Bagaimana hukumnya berzakat melalui perantara bank konvensional? Sama aja. Kenapa harus bank konvensional, saudara? Kenapa harus terlibat di situ? Tarik zakat kepada tetangga orang miskin. Alhamdulillah di Indonesia banyak sumber nih, banyak. Saya subhanallah kalau pagi setiap hari naik motor keluar kendaraan ke pengajian, tidak pernah saya jalan nggak ketemukan orang susah. Ada saja yang mengutin sampah, yang lagi jalan, ada orang tua sekali pakai tongkat, banyak. Bodoh kita kalau kita mau hitung mungkin banyak. Kalau antum mau bawa berapa juta pun habis tuh disedekahin. Kenapa harus melalui lembaga haram nih? Banyak sekali. Terkait zakat, bagaimana hukumnya Indonesia menerapkan pajak bukan zakat, dan bagaimana hukumnya jika negara punya hutang-hutang tidak sanggup membayarnya? Siapakah yang harus bertanggung jawab, pemerintah atau rakyat? Tentu saja idealnya adalah zakat. Dan zakat itu sebenarnya kalau dimaksimalin akan sangat luar biasa efeknya. Cuman kita mungkin belum melihat ke arah situ ya. Semestinya zakat itulah yang dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian zakat itu dikelola dari kaum muslimin. Itu akan lebih efektif dan bukan pajak, karena pajak tidak ada pintu celah, tidak ada celah syar'inya dibolehkan gitu kan. Maka sebaiknya memang yang dikelola adalah zakat itu sendiri. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Siapa yang bertanggung jawab utang-utang pemerintah yang telah membuat utang itu? Siapa yang utang itu? Pada saat dia sedang bertugas, ya dia tanggung jawab. Kan itu. Waktu dia menjabat jadi presiden, jadi menteri, jadi siapa, dia utang ya dia tanggung jawab. Dia siapa suruh dia utang, gitu kan? Tidak mungkin, rakyat apa dosanya? Apa salahnya kita coba? Nggak ada salahnya rakyat. Kok bisa rakyat yang disalahin? Ya salah sendiri dia membuka pintu itu dia harus selesaikan. Dia harus bisa, enggak dia minta maaf ke masyarakat. Saya sudah membuka begini, akhirnya orang semua harus bayar, ya itu konsekuensinya. Bagaimana cara bertobat dari mencuri harta zakat? Dengan mengembalikan, taubat kepada Allah SWT dan mengembalikan harta itu. Bagaimana hukumnya memutar harta zakat menjadi investasi di suatu instansi, lalu setelah itu zakat tersebut baru dibayarkan? Bagaimana hukumnya harta yang dihasilkan dari perputaran zakat? Apakah boleh dimanfaatkan? Yang saya tahu Allah alam, yang lepas dari syubhat yang boleh diputar adalah harta dari 1/8 dari zakat milik amil zakat. Karena tuh tadi kalau punya lembaga zakat kan ditarik tuh ya. 1/8 buat amil zakat. Misal terkumpul banyak 10 miliar misalnya, dibagi 8, 1/8-nya masuk kepada lembaga amil zakat. Itu antum mau investasikan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau umumnya dana zakat diinvestasikan dulu baru dibagi, ini bagaimana kalau bangkrut? Siapa yang mau tanggung jawab? Kan gitu, nggak mungkin. Allah alam, yang saya tahu tidak boleh. Yang boleh adalah memang haknya amil zakat, haknya amil zakat. Apakah benar Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah ba'dal asr? Apakah pemilik budak dikenakan zakat atas budak yang dimilikinya? Enggak, kalau budak tidak ada zakatnya tentunya, karena tidak pernah disebutkan dalam dalil. Kalau apakah Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah asar, ini Allahu alam. Saya pribadi tidak pernah menemukan dalil secara khusus ya, tetapi
Ada memang hadis-hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW pernah berdiri selepas asar dan sholat, tetapi itu adalah sholat ba'diyah zuhur, ya, yang tertinggal yang beliau lupa. Allahu alam. Jadi dalil yang lebih kuat tentang Nabi SAW tidak pernah bahkan melarang sholat habis subuh dan habis asar. Itu yang masyhur di kalangan para ulama. Bagaimana cara bertobat dari dosa riya? Apakah pahala ibadah kita yang hilang karena riya bisa kita dapatkan kembali setelah bertobat dan menyesali perbuatan riya tersebut? Allahu a'lam. Kalau kita sudah riya dari awal, setahu saya itu perbuatan dosa besar. Apakah itu bisa kembali pahalanya? Allahu a'lam. Tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau seseorang itu bertaubat nasuha, maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ada orang-orang memang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Allahu a'lam ini dosa yang mana, gitu kan? Tapi ini memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuman kalau riya atau kita khususkan ibadah tertentu, sholat yang pernah saya riya atau sedekah ini bisa nggak diganti jadi pahala kembali? Allah alam. Umumnya sudah hancur kan gitu, sudah habis. Maka kita tidak tahu ya, apakah memang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima dari dia kembali digantikan, itu saya tidak tahu. Bagaimana pendapat tentang orang yang misal bersedekah menjual motornya untuk berharap Allah bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih seperti mobil atau bahkan rumah? Apakah itu berdosa? Apakah ini termasuk orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam surah Hud ayat 15-16? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan akhirat kecuali neraka. Saya tidak tahu ini kenapa dia menjual motornya untuk disedekahkan. Terus kira-kira dia punya transportasi enggak? Untuk apa dia sedekahkan motor itu gitu? Kita harus lihat dulu ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau tidak ada sebab, tidak ada sesuatu, dia hanya mau bersedekah secara umum, sementara kendaraan itu dibutuhkan buat dia untuk keluarganya, maka ini anjuran ulama untuk tidak bersedekah dengan motor itu. Nah, tidak ada sesuatu yang mendesak. Tapi lagi dikumandangkan jihad, butuh sumbangan, gitu. Ada banjir, ada sesuatu memang yang tidak bisa kalau kita nggak sedekah, karena terbuka peluang besar. Nah itu jual. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi pada saat dipanggil oleh Nabi SAW jihad, mereka akhirnya menarik semuanya apa yang mereka milikin, gitu kan. Tapi kalau sedekah secara umum tidak tahu dan tidak jelas arahnya kita mau sedekah kemana, cuman berharap nanti kalau saya sedekahkan ini kepada fakir miskin misalnya yang saya temuin, maka Allah gantiin saya mobil. Allahu alam, ini yang saya tahu ulama menganjurkan untuk jangan, kecuali memang dia bersedekah pun tanpa dengan motor itu, bisa dengan doa, bisa dengan sedekah sekecil apapun, Allah SWT berikan dia mobil, bukan mustahil, gitu kan? Bukan mustahil. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya memang mendesak, seperti kasus jihad, ada memang hal-hal yang membutuhkan kaum muslimin dibantu, ada orang miskin yang memang betul-betul depan mata kita lagi sakit parah, atau ada kerabat kita dan tidak ada lagi dana, ada teman dekat lagi mau dioperasi, kalau enggak dia akan mati misalnya. Jadi kan lalu kita jual apa yang kita miliki dari mobil, dari motor, itu insya Allah akan ada nilainya sendiri, akan ada nilai pahalanya itu. Itu kalau tidak salah ada kejadian di Saudi beberapa waktu lalu, saya baru ingat. Jadi ada seseorang, saya dikirimkan beritanya oleh teman saya dari Jeddah. Semoga Allah jaga beliau. Sahabat dekat saya dan dia menceritakan ada satu kota, saya juga lupa kota apa itu di Saudi, tapi kisah nyata terjadi baru ini saja. Ada seseorang rupanya bersahabat, kemudian temannya itu meninggal dunia dan punya utang. Waktu disampaikan kepada kerabatnya, karena dia tahu temannya ini berutang, disampaikan kepada anak istrinya tidak mau tahu karena nggak ada bukti katanya. Tapi temannya bilang, saya saksikan loh, memang orang ini punya utang, teman saya bayarin. Mereka tidak mau, mereka lebih terpikir membagi warisan. Ringkas cerita, orang ini tiba-tiba berpikir, dia merenung malam, bagaimana nih hukumnya? Saya tahu teman saya ini punya utang, kerabatnya nggak ada yang mau bayar, padahal uangnya ada. Yang ditinggal warisan ada, gitu kan? Cuma dia tidak sempat bayar, meninggal dunia. Maka karena kerabatnya tidak ada yang mau bayar, dia bilang di dalam kisah ini dikatakan dia pun berijtihad. Dia mengambil hartanya yang dia miliki, kalau tidak salah itu hari mobil, dijual sama dia mobilnya. Kemudian mobil itu dijadikan duit lalu dilunasi utangnya, dilunasi utang temannya ini dengan berharap temannya supaya tidak punya masalah, gitu kan? Maka dibayarkanlah utang tersebut, Ringkas cerita teman-teman sekalian, waktu dia bayar utang dengan hikmah Allah, kerabatnya rupanya pemilik piutang ini punya banyak kenalan. Lalu dia cerita,
kalau si fulan itu baik sekali, si fulan itu telah membayarkan utang temannya. Dan ini juga rupanya pemilik piutang tahu kalau orang ini, mereka punya hubungan semuanya, tahu kalau orang ini sebenarnya lagi tidak punya apa-apa dan itu mobil dia satu-satunya. Waktu dicerita sama teman-temannya, ternyata teman-temannya pemilik piutang ini orang-orang kaya, gitu kan. Lalu mereka pun menghadiahkan mobil baru kepada orang itu. Dan pada saat itu dia pun orang ini didatangi, ada yang satu menghadiahkan mobil, yang satu menghadiahkan sebuah kios, yang satu mengirimkan produk-produk untuk isi kiosnya. Dalam kisah itu pokoknya tiba-tiba menjadi kaya raya dia. Nah ini kondisional memang ya, kondisinya karena temannya memang betul-betul terdesak. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau ada sasaran berbeda. Kalau nggak ada sasaran ini mungkin lebih baik jangan, terlebih lagi kalau antum memang membutuhkannya. Jika seseorang yang kehilangan barang misalnya uang, tapi dia bagaimana jika seorang yang kehilangan barang misalnya uang tapi dia mengikhlaskan uang tersebut, kemudian ada yang menemukan uang itu. Jika orang yang menemukan uang tersebut menggunakannya, apakah Allah SWT tetap mengadab orang tersebut? Iya. Innamal a'malu binniyat. Saya kasih contoh gini. Para ulama fikih memberikan gambaran, kalau ada orang laki-laki fasik, buruk misalnya, maksiat kepada Allah. Dia lihat satu perempuan lewat nih. Dia niat menzinai perempuan itu, memerkosa perempuan itu. Lalu disergaplah perempuan tersebut lalu diperkosa sama dia. Ternyata setelah dia perkosa terlihat itu wajah istrinya. Misal, yang dia perkosa tadi ternyata istrinya sendiri. Dosakah dia? Siapa yang punya jawaban? Dosa zina. Padahal itu istrinya sendiri. Karena tadi niatnya zina. Bayangin. Faham hukumnya? Begitu memahaminya. Jadi dia niatnya bagaimana nih? Padahal itu istri sendiri loh, tapi sudah niat zina dari awal. Maka tetap dosa zina. Allahu a'lam. Seperti itulah. Jadi sama orang ini ya. Kalau saya kehilangan uang, saya ikhlasin. Orang yang mencuri uang itu tetap dapat dosa walaupun saya ikhlaskan. Saya dapat pahala ikhlasnya, tapi dia tetap dapat hukuman karena curiannya. Pada pertemuan sebelumnya tentang menuduh wanita baik-baik berzina, bagaimana nasib Abdullah bin Abi Salul, si munafik ketika Rasulullah SAW tahu bahwa dia yang menuduh Aisyah, apakah dihukum rajam? Tidak tentunya, tapi dicambuk 80 jerah. Semua yang membuat fitnah, kedustaan, hukumnya dalam Islam dicambuk 80 jerah. Jadi Abdullah bin Abi Salul pun dicambuk 80 jerah. Semuanya yang terlibat pada saat itu, banyak yang terlibat ya. Mungkin ada waktu itu dicambuk puluhan orang yang kena dalam fitnah ifk itu. Tapi saya tidak hafal semua namanya, tapi Abdullah bin Salul salah satunya dicambuk pada saat itu. Bagaimana ini karena satu kertas ya, jadi saya bacakan walaupun ada di luar tema. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika selesai azan maghrib dan isya, adakah waktu jeda untuk sholat sunnah sebelum iqamah atau langsung iqamah setelah azan? Setahu saya ada sholat sunnahnya, setahu saya. Bahkan sabda Nabi SAW jelaskan gitu, antara azan dan iqamah maghrib kata Nabi SAW, maka seseorang sholatlah ya. Siapa yang mau 3 kali Nabi SAW ulang-ulangi. Saya sering melihat ceramah Ustadz di YouTube dan saya sangat respect ya dengan semua ceramah Pak Ustadz. Kemudian saya berniat untuk memperlihatkan ceramah Pak Ustadz ke teman-teman atau saudara saya, tetapi tanggapan mereka bahwa ceramah Pak Ustadz seperti seorang Muhammadiyah dan saya dilarang keras untuk mengikutinya. Tapi saya mengelak dengan tuduhan tersebut dan saya ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Muhammadiyah dan kenapa saya tidak boleh mengikuti. Apakah Muhammad itu menyimpang Pak Ustadz? Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Muhammadiyah nama lembaga sama dengan Nahdlatul Ulama gitu kan. Indonesia ada Al-Irsyad, ada banyak lembaga-lembaga gitu kan. Ini lembaga teman-teman sekalian, ini sebuah kendaraan, bukan target. Kalau kita sudah menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai agama, maka akan jadi seperti itu. Kesannya ada aliran-aliran dan ini tidak benar, tidak ada aliran dalam Islam. Agama kita cuma satu. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu, kiblat kita satu, semuanya jelas sasarannya, gitu kan? Wahyu juga jelas, mana yang ayat, mana yang hadis Nabi SAW, dan hadis-hadis pun yang palsu sudah dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Kalau masalah kasus ada yang mengatakan pengajian ini mirip Muhammadiyah atau pengajian seperti apalah dituduh, sebenarnya teman-teman Anda diberikan akal, ya,
Antum sekarang hadir sini punya akal fikiran, punya hati nurani. Dari awal ceramah kita sampai akhir, ada sesuatu yang buruk antum dapatkan? Hah? Ada sesuatu yang buruk, cuma satu orang yang jawab nih. Atau ada ilmu, ada tambahan iman, ya. Kan kita bisa memilih itu. Kalau antum mau ikutin perkataan orang teman-teman sekalian, tidak ada ilmu yang antum bisa terima. Kan gitu. Dan di majelis ilmu yang sebenarnya, kalau antum mau tahu majelis ilmu yang sebenarnya, dan ini subhanallah turun-temurun dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai sekarang ulama-ulama kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Kita kalau duduk dari awal teman-teman, dari awal bicara sampai akhir ilmu semua. Manfaat, kita pulang padat otak kita ini dengan ilmu. Dan kita pun jadi berubah lebih baik, itu majelis ilmu. Kalau antum datang majelis ilmu, ngomongnya ngelantur, cuman tahu ketawa-ketawa, cuman tahu dongeng-dongeng, cuman tahu pendapat saya, tidak usah hadiri. Memang begitu. Itu bukan majelis ilmu namanya. Antum kan punya hati nurani. Kalau orang bicara apapun, antum sendiri yang tentukan. Oh ya, ini saya tahu ini benar. Udah, orang mau bicara apa, jangan usah dengar. Karena semua syaitan itu teman-teman, kata Allah, inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu nazak. Nazak itu kalau ada celah di batu atau celah di buah, sedikit retak, sedikit bisa masuk di situ ulat, itu namanya nazak, bisa nazak, dia bisa masuk ke situ. Syaitan itu masuk di segala lini, gitu kan. Kalau antum sudah multazim nih, sudah mulai masuk pengajian, sudah mulai pelihara jenggot, sudah mulai ikuti pengajian, sudah mulai lisannya sudah ngomongin, oh Allah berfirman, loh itu ustadz ini bicara masalah ini. Syaitan nggak bisa goda antum berzina, susah. Benteng antum di zina kuat. Benteng antum di riba jadi sudah mulai kuat, sudah mulai ada tameng. Di mana? Di fitnah, di ghibah. Antum lemah di situ. Makanya dimasukin di majelis ilmu tuh fitnah dan ghibah luar biasa itu. Nggak kenal, nggak apa main fitnah sembarangan. Ini dosa yang bisa terbuka. Syaitan masuk ke celah di mana antum lemah di situ. Kan itu. Ada orang rajin sholat nggak bisa diganggu, nggak bisa tinggalin sholat. Syaitan sudah putus asa di situ. Tapi dia lemah di lawan jenis misalnya. Syaitan buat dia lemah. Dia bisa pacaran, bisa zina. Itulah digerogotin sama syaitan. Gitu kan? Dan orang mukmin jeli, tidak boleh ada yang luput ini, tidak boleh ada yang lolos, syaitan bisa menggoda. Setiap dia lemah di satu titik, dia perdalam ilmu di situ, supaya akhirnya dia tidak bisa didapatkan celah kelemahannya. Allahu alam. Jadi antum punya hati nurani saudaraku, lihat, ikuti hati nuraninya, lihat majelis ilmunya. Kalau bermanfaat jangan pedulikan perkataan orang, karena sekarang banyak ikhwan dan akhwat begitu ya. Sedikit dengar tentang ini, oh sudah tinggalin pengajiannya, ini tinggalin pengajiannya. Yang kebodohan, dia sendiri yang kerugi gitu kan. Untuk apa kita ikutin perkataan orang? Nilai sendiri, dengar baik-baik. Oh iya nih, perkataannya benar, ya sudah. Kalau salah nih, benar nih orangnya salah, ya sudah jangan ikutin, kan gitu. Boleh nggak kita menjauh dari teman yang membuat kita nggak nyaman? Udah dicoba untuk memahami, tapi tiap berteman dengan fulana merasa tidak nyaman karena apa ini, feeling tersebut memiliki mungkin dia kali ya memiliki sifat yang jelek dan saya kurang nyaman. Pernah saya beritahu tapi fulana marah. Bolehkah saya menjauh? Apakah kalau menjauh itu memutuskan ukhuwah? Ini sebenarnya saya tarik mungkin ya, kalau ke tema kita sama dengan berteman dengan orang-orang yang melakukan pengkhianatan atau perbuatan-perbuatan yang salah, punya sifat buruk. Dianjurkan boleh menjauh, malah dianjurkan menjauh dari orang yang sudah punya sifat buruk dan kita sudah nasihatin, ternyata tidak mau juga, ya sudah jangan teman. Dan gampang menilai teman itu teman-teman sekalian, gampang sekali. Pertama antum kenalan sama dia, lihat apa yang dia cerita, apa yang sering diceritakan sama dia, pasti ada kebiasaan. Kalau baru berteman sudah menceritain tentang aib suaminya, aib istrinya, aib teman-temannya, maka jangan dijadikan teman dari awal. Karena dia baru kenalan saya sama kita, pembukaannya itu, gitu kan? Berarti satu waktu dia akan menggibah kita juga, kan gitu. Begitu berteman, ngomongannya masalah diskotik, masalah zina, masalah minuman keras, masalah ini. Nah ini berarti sudah tahu dari awal, jangan jadikan teman. Boleh dijauhi, malah dianjurkan jauhi, gitu kan? Tapi dari awal ketemu, kemudian ngomongannya semua yang baik-baik, santun-santun, tanya pernah pengajian di mana gitu kan, sudah tahu belum hadis ini, sudah tahu belum ada ayat ini, ada cerita saya terima orang saleh itu seperti ini, nah, itu sahabat, jadikan teman. Jadi boleh kita menjauhi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang jelas menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sedekah? Saya dan teman-teman mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial. Pertanyaan, apakah sedekah yang terkumpul boleh digunakan untuk dana operasional yayasan? Kalau sedekah umum boleh, kegiatannya pun sosial, boleh.
nggak ada masalah. Termasuk transportasi, termasuk biaya-biaya apa saja yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatannya nggak ada masalah. Kalau sedekah secara umum ya, kalau zakat nggak boleh ya, karena zakat itu memang harus kepada hak-haknya, pemilik haknya gitu. Apabila ketika penggalangan dana untuk program A mendapatkan hasil yang lebih dari target, apakah boleh digunakan untuk program B? Kalau penyumbang tahunya untuk program A, tidak boleh. Misal memang antum iklanin penggalangan dana untuk pembangunan masjid, kan gitu. Terkumpullah dana, masjid membutuhkan dana 200 juta, terkumpul dana 210 juta, lebih 10 juta nih. Lalu antum masukkanlah 200 juta lebih 10 juta. Bolehkah 10 juta digunakan untuk selain masjid? Jawabannya nggak boleh. Sampai antum mengiklankan di mana tempat antum kumpulin, atau antum melalui media sosial antum iklanin. Ini loh, dana untuk masjid yang kemarin masjid A 200 juta terkumpul 210 lebih 10 juta. Mau dialokasikan ke program ini. Apakah setuju? Gitu. Harus begitu. Namanya kegiatan sosial, nggak bisa enggak. Gitu. Harusnya begitu. Jadi memang harus diiklankan sehingga jelas. Nah, program B ini tanda tanya gitu. Lain kalau sedekah secara umum ya. Karena di sini kan ditulis program A, bolehkah program B? Tapi kalau sedekah secara umum kita buka kesempatan, siapa yang mau bersedekah silahkan. Ya. Saya kadang-kadang kalau ada yang menyerahkan ke saya uang, ini Ustaz, untuk apa ini? Saya tanya, kegiatan apa? Masjid, motor, pembagian buku, doa kah, Al-Quran kah, apa saja, pakaian muslim, ada sesuatu? Oh enggak, untuk umum Ustaz, apa saja di yayasan. Oke, baik. Nanti saya lihat maslahatnya di yayasan. Oh ternyata ada motor yang untuk dai kurang 5 juta, masukin dia ke situ. Oh ada sumur masih kurang 500 ribu, masukin ke situ. Jadi dipecah-pecah, dipretelin gitu kan. Karena dia kasih umum, kita bisa leluasa membaginya. Masuk dalamnya teman-teman yayasan butuh transportasi, ya dikasih transportasi. Jadi, itu tidak ada masalah. Juga masuk dalam program seperti ini, kalau yayasan sosial, contoh ya, kalau kita buat program seperti yayasan yang saya buat, yang kita sering sebarkan, program untuk masjid misalnya, pembangunan masjid 3,5 juta per meter persegi. Sudah ditentukan oleh yayasan dengan tim-tim saya, ini akan seperti ini 3,5 juta. 3,5 juta per meter persegi ini memang sudah dimasukkan include pengawasan teman-teman yayasan di lapangan, makanannya, minumnya, transportasinya, bahan-bahannya semua sudah masuk, gitu kan. Mungkin pengeluaran untuk makanan mereka, minuman tidak banyak. Ya, mayoritasnya dipakai untuk masjid, tapi itu masuk dalam pengawasannya. Kalau di luar Jakarta mereka harus berangkat naik pesawat, transportasinya dibiayai, maka semua itu masuk dalam include dalam biaya itu. Nah ini kalau masuk dalam seperti ini program yang jelas untuk program A, dananya semua untuk itu, maka boleh digunakan untuk semua yang berhubungan dengan kegiatan itu, kan gitu. Tapi tidak boleh dialihkan ke program lain sebelum program ini selesai. Dan kalau ada lebih harus disampaikan kembali, baru boleh dialihkan ke yang lainnya. Salah satu penggalangan dana yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan baju bekas kemudian dijual. Apakah baju yang dijual hanya boleh yang menutup aurat saja? Bolehkah kita mengambil sebagian dari hasil penjualan untuk memberikan kepada orang di luar yayasan yang membantu dalam penjualan? Alangkah baiknya setiap ada program seperti ini diberitahukan. Misal, Bapak Ibu sekalian, saya punya program mengumpulin baju bekas. Siapa yang mau nyumbang silakan. Saya akan tunggu di pengajian akan datang misalnya, silakan bawa, gitu kan. Maka saya pernah buat program itu, ada banyak di antara ikhwat dan akhwat kita terutama paling banyak memberikan, karena waktu itu saya targetnya ibu-ibu yang sering hari Jumat, sering minta-minta di masjid. Rata-rata mereka banyak yang susah dan pakai jilbab tapi pakai rok yang terlihat betisnya, karena nggak ada pakaian gitu. Saya suruh yang nyumbang, silakan busana-busana muslimah yang dijumbang. Nah ini kita berikan apa adanya secara fisik. Jadi saya bilang ini akan kita berikan kepada orang yang butuh. Jadi tidak ada proses jual. Nah kalau antum mau baju bekas itu dijual, sampaikan ini baju bekas yang dikumpulin saya akan duitkan ya. Duitnya nanti akan dilakukan untuk kegiatan ini. Dia jadi jelaskan programnya. Karena antum sedang menggalang dananya orang, nggak bisa enggak. Harus disampaikan supaya jelas semua. Ya. Allah alam itu yang saya tahu, jadi mestinya memang disampaikan kalau itu akan dijadikan uang. Pertanyaan selanjutnya, apakah harus dijual, apakah pada saat jual baju bekas tadi, kalaupun sudah diiklankan kepada pemilik dan mereka setuju, apakah baju yang dijual harus yang menutup aurat? Jawabannya tidak, tidak harus. Menjual baju yang terbuka aurat sama dengan menjual TV, sama dengan menjual TV, sama dengan menjual mobil.
Karena dua-duanya semuanya bisa dipakai dalam hal yang baik dan yang buruk ya. Sekarang ada baju, celana, sama baju kaos. Kita mau berikan kepada seorang wanita. Kalau kita tahu dia seorang muslimah, dia tutup aurat, tapi dia orang susah, kita berikan pakaian dan titip pesan, Bu, ini saya kasih, tapi ini kan untuk pakaian rumah, bukan untuk dipakai keluar. Jangan dipakai keluar ya. Dia jelas kita tahu dia pakai jilbab ya, dikasih ini loh. Kita sudah tahu insya Allah dia tidak pakai. Tapi jangan dikasih ke perempuan yang dasarnya datang walaupun susah gitu kan. Kemudian kita kasih dia, jelas dia pakaiannya begitu, dia akan keluar juga dengan model itu. Maka jangan dikasih. Ya. Lebih aman lagi teman-teman sekalian kumpulin baju busana muslim. Itu lebih aman. Yang saya lakukan di yayasan, tolong Bapak Ibu sekalian yang punya baju bekas tapi busana muslim, kasih ke saya. Kita akan alokasikan gitu kan. Nah itu lebih aman sehingga kita tidak perlu lagi proses jual menjual tadi. Allahu a'lam. Apakah boleh kita bersedekah infak dengan menggunakan uang pinjaman atau utang? Boleh saja. Ulama membolehkan masalah itu. Yang penting seseorang pada saat membuka pintu utang ada dua syarat mutlak. Yang pertama dia tahu dia akan bisa bayar. Dia tahu ada sumbernya. Misal gini, antum punya gaji, punya pendapatan akhir bulan gitu kan. Cuman antum belum sekarang ini lagi butuh mendesak, ada keluarga lagi sakit, ada teman lagi sakit, ada orang miskin tetangga lagi minta, antum butuh untuk bantu, sekarang tidak ada duit, pinjam uang, tahu nih akhir bulan akan ada gaji, nggak ada masalah, dan niat tahu sumbernya akan bayar. Yang kedua, memang diniatkan dari awal utang untuk membayar, karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang utang niat membayarnya, Allah akan memudahkan, dan siapa yang utang dari awal tidak niat membayar maka Allah akan persulit dia membayarnya, kan gitu. Jadi jelas, makanya dua hal ini harus ada pada saat seseorang itu akan berhutang. Sama juga masuk dalamnya akikah ya, mau akikah anak, mau idul kurban, nah itu boleh antum utang, asal syaratnya antum tahu ada pendapatan nanti bisa bayar tuh, bukan memang cuman tebak-tebak, itu nggak boleh maksakan diri bersedekah pada saat memang kita tidak punya. Apakah hutang bisa mempengaruhi terhalangnya doa? Kalau doa tidak, Allahu a'lam. Kalau doa, karena tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi hutang itu yang ada dalam hadis jelas dia akan kalau orang itu meninggal maka ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi. Artinya Allah SWT tidak terima sampai utangnya terbayar. Dan kalau orang mati syahid akan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi memang dia ada pengaruh-pengaruh terhadap hukum-hukum syar'i. Allahu a'lam. Saya ambil beberapa pertanyaan di sini yang keluar daripada tema. Mudah-mudahan keburu waktunya untuk baca. Bagaimana hukumnya anak tanpa sadar menggertak istri anak dengan kata cerai, lalu istri anak menjawab iya. Apakah itu sudah jatuh cerai padahal anak tidak bermaksud demikian? Kalau pengucapan lafaz jelas, saya ceraikan kamu, jelas bahasanya, jatuh tolaknya, walaupun main-main. Karena kata Nabi SAW, jangan main-main di tiga hal, nggak boleh bercanda di sini nih. Ini masalah halal tidak halalnya kemaluan pasangan istri antum, nggak boleh main-main. Laki-laki, kalimat tolak, nggak boleh main-main di nikah, nggak boleh main-main di cerai, nggak boleh main-main di rujuk. Tiga hal. Dalam yang makna hadis yang lain, tidak boleh main-main di pembebasan budak, gitu kan? Jadi nggak boleh orang bilang, saya bilang sama teman saya, ayo anak saya laki-laki, anak dia perempuan, ayo kita nikahkan anak kita yuk nanti kalau mereka dewasa. Lalu dia bilang iya, begitu dia bilang iya, itu harus disampaikan kepada anak-anak nanti kalau dewasa. Ini pernah ayah jodohin yuk kamu. Kalau dia bilang saya nggak mau, nah batal lah. Kalau enggak maka nggak bisa. Atau kita dari awal batalin, maaf ya tadi saya ucapin itu salah tuh. Kita batalin, tidak jadi. Nah itu baru batal, nggak bisa. Karena kalau nggak boleh nih, harus diizinkan. Kemudian harus dilakukan. Kemudian yang kedua, minta izinkan kepada anak-anak nanti yang kalau mereka dewasa. Yang kedua masalah cerai. Nggak boleh orang bilang saya ceraikan kamu, kalau kau keluar saya ceraikan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau ke rumah ibu kau saya ceraikan. Ini main-main, ini bahaya. Ini masalah halal atau tidak halal kemaluan istri antum nih. Nggak boleh main-main dengan masalah ini. Allah menjadikan di tangan laki-laki supaya dia bijaksana dengan kebijaksanaannya sebagai laki-laki. Nggak boleh dia sembarangan. Perempuan terbawa perasaan, dia selalu minta ceraikan. Jangan hiraukan kata-kata cerai itu. Dia bilang apapun ya sudahlah gitu kan. Rayu saja supaya jangan minta cerai gitu kan. Jadi memang tidak boleh. Maka harus hati-hati. Kalau orang mengucapkan saya ceraikan kamu, jelas lafadznya jatuh tolaknya.
Bercanda pun jatuh. Ya, masuk di sini. Emosi sama. Yang tidak masuk adalah kalau dia bilang dalam keadaan emosi, saya ceraikan kamu 3 sekalian, tolak bayin, gitu kan? Ini cuma jatuh 1. Ini enggak. Ada pendapat ulama mengatakan kalau emosi enggak jatuh tolaknya. Tapi ini kata sebagian ulama, kalau dibuka maka orang akan selalu menggunakan sebagai senjata. Padahal pada saat sedang ada masalah teman-teman sekalian, pecahkan masalahnya. Kenapa harus dengan cerai? Gitu kan? Kenapa harus dengan kata-kata ancaman cerai? Enggak perlu ucapan itu gitu. Allah alam, itu yang saya tahu. Masalah kasus istri antum mengatakan iya, itu nggak ada urusannya. Dia mengiyakan atau tidak itu nggak ada hubungannya. Karena kalimat cerai mutlak di tangan laki-laki. Bagaimana hukumnya apabila sebelum berhubungan suami istri kita nonton film Blue dulu? Agar tujuannya bisa membagikan syahwat. Syukran jazakallah khair. Kok pakai jazakallah khair ini pertanyaannya? Ada saja yang hilangin ngantuk ya. Tidak boleh akhi. Nggak boleh nonton begitu, gitu kan? Nonton itu pertama antum dukung zina. Yang kedua antum lihat auratnya orang. Yang ketiga akan terusak normalnya seksual antum gitu. Hanya antum membayangkan orang lain, pasangan kita setengah mati rangsang kita membayangkan orang lain. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jangan, gitu kan? Nggak boleh. Jadi harus dijauhi, nggak boleh. Jadi nanti akhirnya jadi penyakit. Antum tidak akan bisa menggauli pasangan kecuali dengan nonton. Bagaimana seorang laki-laki bisa tenang melihat istrinya lihat aurat laki-laki lain? Bagaimana istri bisa tenang membiarkan suaminya lihat aurat perempuan lain? Ini nggak bisa kan gitu. Berbahaya sekali. Jadi jangan, ya jangan. Kata ulama, meletakkan kemaluan di kemaluan untuk melampiaskan biologis itu sama dengan seseorang tahu bagaimana memasukkan makanan di mulutnya. Bukan ilmu khusus itu. Nggak ada ilmu khusus untuk itu. Orang bisa belajar dengan alami gitu. Otomatis ada. Bagaimana kiat-kiat agar bisa sholat tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya? Tentu saja pertama baca fadilahnya, janji-janji Allah di situ, kemudian coba paksakan diri untuk melakukannya. Tentu dimulai dengan tidur lebih cepat, ya, jauhi semua indikasi yang bisa membuat kita tidak bangun karena begadang, makan terlalu banyak, ya, pada saat mau tidur malam itu semua akan mengganggu. Maka kita punya persiapan-persiapan, baca fadilah, kemudian paksakan diri untuk itu dan punya persiapan-persiapan untuk melakukannya. Apakah doa iftitah sholat malam dan tahajud beda dengan sholat wajib? Sebenarnya sama saja, doa iftitah ada banyak ya. Ada kalau tidak salah sekitar 13 macam doa iftitah. Boleh dipilih, yang mana saja, nggak ada masalah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Anta tahkumu baina ibaduka fi makhtalafu fi ihdili makhtalafu fi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Itu yang sering beliau baca, gitu kan? Yang saya tahu dalam lafaz salat malamnya, dalam iftitah. Tapi seringkali beliau juga meragamkan dengan dua-dua iftitah yang lain. Jadi teman-teman saya sarankan untuk tidak satu doa, tapi hafal beberapa doa. Karena menghafal beberapa jenis doa itu akan membuat kita tidak jenuh, ya, bisa variasikan macam-macam doa-doa. Makanya semua doa sholat itu pasti banyak. Iftitah ada banyak, doa ruku ada banyak, ya. Iftitah ada sekitar 13-an kalau nggak salah. Kemudian doa ruku ada sekitar 6 atau 7 macam. Doa i'tidal itu ada 4 atau 5 macam. Doa sujud juga begitu, ada 7. Di antara doa sujud ada 4 atau 5 macam. Doa sebelum salam ada 23 macam doa. Banyak. Dan itu semestinya kita harus ragamkan gitu. Ana mempunyai seorang bibi, kakak kandung dari ibu ana. Bibi ana ini ayahnya dan pamannya sudah meninggal. Dan bibi ana belum menikah sehingga tidak punya suami dan anak laki-laki. Beliau juga tidak punya saudara laki-laki. Secara syariat, kepada siapakah kewajiban menafkahi bibi ana ini dibebankan? Apakah kepada seluruh keponakan laki-laki termasuk ana, atau jika salah satu keponakan laki-laki sudah menafkahi sudah cukup? Dan bibi ana ini saat ini kondisinya bekerja sebagai karyawati. Sebenarnya kalau tidak ada orang tuanya, kalau sudah tidak ada, saudaranya nggak ada, anaknya nggak ada, maka yang memiliki kewajiban adalah orang-orang yang terdekat dari kerabat ayahnya, dari kerabat ayahnya. Ya, kerabat ayah itu kayak paman dan anak pamannya, jadi sepupunya misalnya. Ini ponakan dari mana? Kalau ponakan dari jalur ayah, dia lebih pantas memberikan nafkah dibandingkan
ya, ponakan dari ibu, kan gitu. Ini hampir sama dengan wali pernikahan ya. Wali pernikahan itu yang kena hukum adalah semua yang berhubungan dengan ayah, saudara kandungnya ayah, gitu kan. Kemudian keponakan, anak dari saudara-saudaranya ayah, termasuk sepupu di sini dari jalur ayah, itu semua didahulukan. Bahkan sepupu itu didahulukan dari jalur ayah dalam pernikahan, didahulukan dari paman dari ibu, gitu. Jadi jalur ayah yang kuat, maka dilihat jalur ayah itu yang mereka yang punya kewajiban-kewajiban untuk menafkahi. Tapi tentu saya sarankan teman-teman sekalian, kalau ponakan seperti ini lebih baik antum melakukan, antum yang memberikan sedekah itu, terlibat dari situ ya. Karena itu adalah pahala yang besar. Apalagi kalau saudari ibu antum, namanya khala dalam agama. Kata Nabi SAW, al-khala bimanzilatil tante dari ibu itu adalah posisinya seperti ibu. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Ya. Ana saat ini bekerja sebagai karyawan. Alhamdulillah pekerjaan halal, insya Allah yang menjadi ganjalan halal insya Allah. Yang menjadi ganjalan adalah lingkungan kantor di mana orang-orangnya jika sedang ngobrol bercampur antara yang boleh dan tidak boleh. Kemudian terjadi ikhtilat dan banyak wanita yang tidak memakai hijab. Di sisi lain ada pekerjaan menjadi guru, bimbingan belajar Islam, ataupun sekolah sunnah yang menawarkan lingkungan Islami namun gajinya lebih kecil. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ini dalam timbangan syariat? Tentu saja yang nomor satu didahulukan adalah sumber pendapatannya dulu. Gaji antum halal atau tidak? Pekerjaan perusahaan itu halal atau tidak? Kalau masalah kasus ikhtilat itu antum masih bisa menghindar. Tidak usah ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan? Kan selesai. Kalau orang lagi ngobrol-ngobrol hal-hal, jangan ngobrol-ngobrol. Atau antum bisa hidupkan suasana pengajian di kantor, ya, sehingga mereka hadir, gitu kan? Ada beberapa kantor saya bina di Jakarta ini yang alhamdulillah akhirnya dari awal tidak ada hijab malah sampai ada hijab. Kemudian dari awal tidak faham jadi faham, walaupun hanya sekarang sebulan sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Dengan bergeraknya 1-2 orang ikhwah saja di situ, akhirnya teman-teman jadi faham, jadi ada jarak, jadi maksudnya mereka jadi bisa memahami mana syariat, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Gitu. Kalau sumbernya halal maka nggak ada masalah, pertahankan saja. Ya, kalau memang antum lihat sumber kebutuhan antum lebih besar di situ. Tapi kalau seandainya memang ternyata itu mengganggu secara kejiwaan, nggak bisa terlepas. Seperti misalnya ada banyak wanita di situ yang fasikah, yang tidak paham agama, datang main teplok saja, main ngobrol, main duduk, main ini, main sekarang. Malah kita sering diolok-olok gitu kan, sering sengaja digangguin supaya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Maka antum pindah, jangan. Ya. Kalau terjadi fitnah, jangan di situ. Gitu kan. Tapi yang paling pertama lihat sumbernya dulu, lihat sumbernya. Kalau sumbernya haram mutlak antum harus pindah. Kalau sumber pendapatannya yang jadi gaji nanti halal, tinggal masalah lingkungan, antum berusaha menghindar saja semaksimal mungkin. Kalau lingkungan juga mengganggu, baru antum pindah ke lingkungan yang tadi yang lebih baik. Celana pantalon atau celana bahan yang biasa digunakan ke kantor itu dilarang. Apakah itu dilarang walaupun sudah dipotong di atas mata kaki? Karena Anda pernah membaca artikel yang mengatakan celana jenis bahan tersebut mengikuti tradisi orang kafir. Allahu alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Intinya tidak ngepres, bukan bahan yang membentuk badan. Kalau kain itu tidak ada masalah sama sekali. Masyayikh, banyak ulama-ulama kita kalau berangkat keluar dari Saudi, mereka menggunakan celana gitu kan. Dan itu tidak ada masalah karena yang dimaksud dengan libasut taqwa dalam ayat, pakaian bertakwa adalah pakaian yang tidak membentuk aurat gitu kan. Jadi tidak ada masalah, setahu saya tidak ada masalah. Kalau bukan bahan kain begitu, lalu antum mau pakai apa? Bahan jeans juga nanti dipermasalahkan gitu kan. Maka secara otomatis Allah alam yang saya tahu tidak ada masalah. Belum pernah saya temukan pendapat ulama yang melarang kain seperti itu. Ya, jenis kain itu, kecuali sutra yang dilarang. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang mendapat keturunan, salah satunya dengan terapi ruqyah secara syar'i. Apakah terapi ruqyah secara syar'i tersebut dengan orang yang ahli bisa menghilangkan? Lalu bagaimana dengan keutamaan masuk surga tanpa hisab? Tentu saja ya, ruqyah itu belajar dari ahlinya, dari orang-orang yang tahu, yang faham agama, yang tahu bagaimana Nabi SAW mengajarkannya, maka dipelajari. Dan itu banyak sekali memang kasus. Kalau antum sudah berobat secara medis tidak jelas, maka ruqyah. Jelas banyak orang hamil alhamdulillah setelah itu punya anak gara-gara ruqyah.
Kalau masalah hadis yang masuk surga tanpa hisab sudah sering saya jelaskan ini. Ini tentu ada ulama yang saya Allah alam pribadi cenderung dengan pendapat itu, yang mengatakan yang dimaksud, yang difahami hadis ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dari umatku adalah orang yang tidak bertato, tidak bertatayur. Tatayur itu menggantungkan nasib pada benda. Kayak pernah saya jelaskan, tangan kanan gatal mau dapat duit, tangan kiri mau keluar duit atau apalah. Itu semua tatayur, nggak boleh. Kemudian setelah itu dikatakan dan mereka yang tidak minta ruqyah dan mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Di sini ada ulama hadis yang memberikan gambaran dari pendapat yang saya pegang ini. Mereka mengatakan, coba direnungi baik-baik. Setelah Nabi SAW sebutkan pelanggaran ya, bertato pelanggaran, tatayur pelanggaran, kemudian masuk dan tidak minta ruqyah. Ruqyah ini seperti sebuah pelanggaran di sini. Maka ulama yang berpegang pada pendapat ini mengatakan ruqyah yang di sini dimaksud adalah makna secara etimologi, bahasa. Ruqyah itu adalah semua bacaan yang ditiupkan. Semua bacaan yang ditiupkan. Maka mantra pun yang ditiup oleh pedukun itu dikatakan ruqyah dalam bahasa Arab. Makanya cara membedakannya selalu disebutkan ruqyah syar'iyah. Bacaan yang ditiupkan secara syar'i. Ruqyah syar'iyah, ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah saja maka masuk seperti juga makna hadis yang lain, ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwala syirkun, hadis yang lain. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah, kemudian kalung yang digantungkan dan benda-benda jimat yang dipasang di tubuh, gitu kan? Itu adalah perbuatan syirik. Bagaimana kita memahami sini ruqyah ada perbuatan syirik? Ternyata ruqyah secara etimologi, bahasa. Ditemukan juga dengan hadis-hadis yang sahih tentang masalah doa-doa yang Nabi SAW ajarkan masalah ruqyah. Bagaimana Nabi ajarkan doanya lalu dilarang ruqyah? Karena itu nggak mungkin. Makanya di sini secara etimologi teman-teman sekalian. Jadi tidak ada hubungannya. Antum kalau sakit minta ruqyah gimana? Mau berobat gitu kan? Itu jadi tidak ada masalah. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Bila anak sedang sakit selalu rewel dan ingin selalu nempel pada ibunya, tidak mau dilepas, sholatnya bagaimana? Sedangkan dia selalu menangis bila dititipkan ke suami atau orang tua. Bisa sholat sambil digendong. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, ya, perempuan anaknya Zainab radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi SAW menggendongnya sambil sholat. Pada saat Nabi mau ruku diletakkan di depan sejadah, gitu kan? Lalu kemudian beliau sholat seperti biasa, berdiri rakaat kedua digendong lagi. Sampai Imam Bukhari menulis bab khusus tentang hukum menggendong bayi atau anak sementara sholat. Jadi nggak ada masalah. Dan juga boleh mempercepat sholat. Dalam arti kata di sini memilih surah-surah yang pendek. Kalau orang Indonesia nggak usah diajarin. Nah, ini. Sudah ahlinya, gitu kan? Inna atayna wal asri, inna atayna wal asri. Baiklah, jadi baca surah-surah pendek, gitu kan? Karena Nabi SAW pernah jadi imam, gitu kan? Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Biasanya beliau baca surah-surah panjang, ini jadi surah pendek. Selesai salam kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kok sholat anda sekarang lebih pendek? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf perempuan. Maka saya mempercepat sholat saya, khawatir ibunya terganggu gara-gara itu. Itu adabnya memang. Dan itu. Jadi ini bisa dilakukan, Allah alam. Saat ini saya tinggal di rumah mertua, ada keinginan saya dan istri untuk mengontrak rumah. Tetapi mertua keberatan, dikatakan bahwa saya sekeluarga tidak boleh mengontrak dengan alasan masih ada rumah mertua. Kenapa harus mengontrak? Mereka mengizinkan keluar dari rumah kalau sudah punya rumah sendiri. Mertua lebih mengutamakan KPR atau kredit. Sayang, katanya kalau uangnya itu harus mengontrak. Saya takut bila KPR dikarenakan riba. Pendapat Pak Ustadz seperti apa? Yang paling pertama sudah sering saya ucapkan, mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Gak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat, baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang kak, mau gelasnya dihidangkan retak kak, biarin, gak usah dicampurin. Rumah tangganya anak sudah biarin. Kan, biarin aja berjalan. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia, gitu kan? Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu enggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini, terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacuin semua, banyak perceraian, 80% kena campur tangan orang tua nih. Enggak boleh, dalam Islam pun dalam syariat tidak ada campur tangan orang tua lagi, selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah, setelah nikah serahin pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke kita pecahin, gitu kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita campurin, jangan.
Termasuk masalah pindah rumah sendiri, biarin hidup sendiri, gitu kan? Jangan dipaksa, ini nggak boleh semestinya. Mestinya memang antum dan istri sepakat untuk berbicara masalah itu kan, bahwasanya kami harus ngontrak ya, supaya kami bisa lebih dewasa atau dekat dengan tempat kerja. Kami akan selalu datang tiap hari lah. Kalau mau nunggu untuk KPR di bank, untuk ini butuh uang muka, butuh ini, ataupun kalau masuk ke bank nanti ada riba dan susah, berargumen lah untuk menyampaikan gitu kan. Dan antum tidak berdosa kalau keluar dari rumah itu, tidak berdosa. Bukan saya larang membangkang durhaka, bukan, tapi memang punya hak. Anak mantu bisa mengajak. Antum kalau laki-laki sekarang ini istri tinggal di rumah mertua, ini istri, ini orang tuanya istri kita boleh mengatakan saya harus keluar, gak bisa enggak, gitu kan? Untuk mandiri itu jauh lebih baik. Allahu a'lam. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya. Sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan? Rokok haram. Haram, nggak boleh merokok. Jangan merokok, sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Adakah tanda-tanda jelas kalau ada dosa yang belum terampuni Allah? Kalau yang ulama simpulkan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam materi mensucikan jiwa teman-teman sekalian adalah tidak khusyuknya seseorang dalam ibadah. Jadi antum masih malas ibadah, tidak khusyuk, tidak pernah bisa menangis ya. Itu semua adalah hal-hal yang masih berarti menandakan masih ada dosa yang mengganjal. Antum perbanyak istighfar ya. Itu Allahu alam yang hampir disepakati ulama. Kalau tanda-tanda lain saya tidak tahu. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, masa sih, nggak mungkin dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan? Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Saya tinggal di tengah-tengah masyarakat dari ahli bid'ah yang saya takutkan kalau saya meninggal nanti saya dikubur dengan ritual bid'ah. Bagaimana Ustaz? Bid'ah ini harus difahami teman-teman sekalian. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang sampai pada kekufuran. Seperti misalnya bid'ah orang melakukan ritual-ritual seperti menganggap ada jimat bisa memberikan manfaat, pohon keramat, mengambil tanah kuburan dan ini bid'ah yang bisa bawa pada kekufuran nih. Nabi SAW tidak pernah contohkan, sahabat tidak contohkan, lalu kemudian dia lakukan dan bisa bawa pada kekufuran. Ini benar bid'ah mukaffirah. Kalau antum nasihatin dia nggak mau dengar, ini antum hajar namanya. Hajar itu ditinggalkan orang itu.
Jangan diajak teman gitu loh. Karena berbahaya. Kalau bid'ah yang bukan mukaffirah, bid'ah yang dikeluarkan oleh sebagian ulama statement bid'ah, tapi masih ada dalil di situ. Kunut atau enggak kunut, kerasin basmalah atau enggak, gitu kan? Masih ada khilaf di situ. Masalah itu, gitu ya. Maka masalah ini teman-teman sekalian tidak bisa divonis langsung bid'ah secara spontan. Ya, menggerakkan jari di tasyahud. Syekh Albani mengatakan hadisnya lemah. Syekh bin Baz mengatakan hadisnya benar. Hasan bisa dipakai. Ada sebagian ikhwah yang berpegang pada pendapat Syekh Albani langsung memvonis orang kalau gerakin jari ini nggak bisa, ini salah, ini matanya nyorot dan seterusnya. Kenapa akhi? Masih khilaf, masih ada dalil, kan gitu. 4 imam dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad diakui secara internasional dan seluruh ya ulama ahli sunnah ini 4 mazhab diakui. Kita harus tahu ini ya. Karena banyak sekarang penuntut ilmu, dia berpegang pada satu madhab, kemudian dia menolak semua madhab yang lain. Kalau antum berpegang silahkan, antum jalani satu madhab, misalnya Syafi'iyah, Hanabilah, atau Malikiyah, atau Hanafiyah, silahkan. Tapi teman-teman sekalian jangan salahin madhab lain, karena 4 ini diakuin, gitu kan? Kalau antum pergi ke negara-negara seperti Turki, mereka satu negeri itu semuanya Hanafiyah, semuanya. Antum akan heran kalau sholat Jumat dengan mereka. Kalau nggak salah dimulai 8 rakaat sholat sunnah sebelumnya. Khutbahnya itu ada khutbah dulu, kemudian azan, kemudian khutbah lagi. Tapi mazhab Hanafiyah, ada dalil mereka, gitu kan? Mungkin kalau dalil antum lebih kuat, ya alhamdulillah. Tapi jangan vonis itu salah, karena ada dalil. Dan 4 ini diakuin teman-teman sekalian. Ini penting ini. Sama di Indonesia, mazhab Syafi'iyah kita dominan. Baik, kita lihat nih, mana apakah bid'ah dilakukan bid'ah mukaffirah, yang jelas-jelas ulama di dalam mazhab Syafi'iyah pun mengatakan itu bid'ah tidak boleh, atau bid'ah yang masih diperselisihkan, gitu kan? Ini kalau diperselisihkan jangan antum vonis orang, nggak boleh nih, gitu. Iya kan? Sampai Imam Ahmad yang mendhaifkan hadis tentang masalah kunut subuh, gitu kan? Itu waktu Imam Syafi'i masih hidup, gurunya masih hidup, tapi beda lokasi. Imam Ahmad di Irak, Imam Syafi'i di Mesir, kan gitu. Maka waktu ditanya oleh murid-muridnya, Imam Ahmad ditanya oleh murid-muridnya, "Hai Imam, kami kalau sholat di belakang mazhab Syafi'iyah yang di Mesir, guru anda itu, kami kunut atau tidak?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat subuh." Artinya nggak usah sholat subuh, artinya harus kunut gitu, ikut sama orang. Karena masih berselisih di situ, gitu kan? Masih berselisih dalam mazhab ini. Jadi tidak boleh, harus hati-hati teman-teman. Karena banyak orang yang terkurung di sini nih, ya. Tidak bisa membedain mana bid'ah yang memang bid'ah sebenarnya, mana bid'ah yang cuma dibid'ahkan karena hadisnya lemah, masih ada dalil. Ini harus hati-hati. Gitu. Jangan sampai kita sembarangan menyalahkan orang. Allahu a'lam. Apakah kita mengangkat tangan untuk mengaminkan orang ketika berdoa bersama-sama? Apakah boleh angkat tangan kali ya maksudnya? Allahu a'lam. Kalau bersama-sama saya tidak tahu, karena saya tidak pernah temukan dalil adanya bersama-sama lalu mengangkat tangan. Tetapi mengaminkan itu sudah umum, gitu kan? Atau seseorang berdoa mengatakan, "Ya Allah, semoga Engkau rahmati kami semua." Lalu kemudian yang lainnya mengatakan amin tanpa angkat tangan. Itu sudah umum di kalangan para sahabat. Tapi kalau Nabi SAW angkat tangan, semuanya angkat tangan mengaminkan, ini belum pernah saya pribadi temukan dalilnya, gitu kan? Tapi kita tidak menyalahkan ya. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan dalil masalah itu. Dalam bank syariah bagaimana bank tersebut mengambil untung dan menggaji karyawannya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah terlibat dengan bank syariah ini. Dalam sistem pemerintahan Islam, bagaimana dan dari mana dana untuk menjalankan roda pemerintahan? Tentu saja dari penghasilan negara, kan gitu. Kayak Indonesia, saya kan pernah bilang ya, beberapa negara teman-teman sekalian di Eropa, saya tahu ada di antara sumber pendapatan negara mereka itu sayur-sayuran. Ada dari peternakan, ya. Seperti kita tahu Australia terkenal dengan peternakannya sapinya, kambingnya, itu menjadi sumber pendapatan negara kan gitu. Susu, New Zealand, jauh tuh, kecil negaranya, kecil sekali. Jauh dari sini, mungkin dari sini ke Sydney sekitar 7 jam, Sydney ke sana lagi berapa jam tuh, mungkin 2-3 jam. Jauh, bisa masuk ke kita susunya, gitu kan. Susu sapi biasa. Ada yang mengekspor susu, ada yang mengekspor ini, itu dari peternakan, dari pertanian, dari perikanan, dari pertambangan, banyak. Dan Indonesia ini punya semua, apa yang tidak ada? Semua bisa. Saya sangat yakin tanpa dipungut pajak pun kita bisa hidup sebenarnya. Asal dikelola dengan benar dan amanah, insya Allah.
Ya. Ini terakhir. Saya pernah membuka aib sendiri ke orang lain. Bagaimana saya bertobat, Ustaz? Tentu saja antum telepon ke dia. Kalau masih ingat orangnya masih bisa, dan mengatakan kepada dia, maaf saya pernah menceritakan sesuatu yang salah dari saya harap tolong ditutupin, gitu kan? Karena memang perintahnya untuk menutupin. Lalu antum bertobat kepada Allah SWT, bertobat janji tidak akan tinggalkan dosa itu, jangan ulangin lagi, nyesali dan juga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kapan waktu yang afdal untuk sholat duha dan sholat tahajud? Sholat duha mulai terbit matahari, dalam hadis dikatakan sampai unta terasa teriknya panas. Gitu. Ya mungkin kalau kita sekarang bahasanya itu sudah terasa terik matahari. Ya. Kita nggak bisa tentuin jam, tergantung musim hujan mungkin sama musim kemarau beda, gitu kan? Jadi ini tidak bisa ditentuin tanggal. Pokoknya antum sudah merasa terik matahari, panas terasa, maka itu berarti sudah bisa sholat duha. Kalau sholat tahajud terbuka dari mulai habis isya sampai pagi, kan itu, sampai menjelang subuh. Tapi lebih afdal kalau dikerjakan di sepertiga malam. Jadi antum bagi aja, dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Misal 12 jam, kan itu. Dari maghrib sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, kan gitu. Sampai azan subuh misalnya. Maka dibagi 3. Kurang lebih 4, kalau 12 bagi 3 4 jam. Berarti 4 jam sebelum subuh itu sepertiga malam, itu paling afdal mengerjakan sholat tahajud. Allahu alam. Baik teman-teman sekalian, masih ada yang saya belum bisa jawab, nanti saya akan letakkan di buku saya ini. Insya Allah kalau tidak ada halangan di pertemuan akan datang, kalau masih ada kesempatan kita akan baca insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dijadikan tambahan amal kita pada hari kiamat di timbangan amal. Dan juga semoga saja semua yang punya masalah diangkat masalahnya, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan mengamalkan, yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, dan tidak pernah luput kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang pernah berbuat dosa yang hadir di sini dan juga kedua orang tua kita agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka keadaan sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama mereka, bersama-sama semuanya di surga firdausnya tanpa hisab. Sebelum kafaratul majlis, teman-teman sekalian, kunjungi resmi web kami yang resmi di www.khalidbasalamah.com, dan kalau nonton di YouTube tolong didukung dengan like-nya, ada tanda jempol di situ, diklik. Itu untuk memberikan dukungan terhadap dakwah sebenarnya. Saya disampaikan oleh teman-teman tim, tolong Ustaz sampaikan di pengajian supaya itu ada dukungan. Kalau makin ada banyak jutaan orang Masya Allah yang sudah mengunjungi ceramah-ceramah saya di YouTube gitu kan. Tapi kebanyakan mereka cuma mendownload dan tidak memberikan like-nya itu kan. Sehingga akhirnya kalau ini banyak orang yang like, pada saat orang buka YouTube di Indonesia yang tampil pertama ceramah itu. Antum seperti menyebarkan ceramah itu sebenarnya. Di situ juga ada langganan. Kalau sudah menggunakan diubah bahasa Indonesia, HP-nya bisa ditulis pasti ada langganan di situ. Berlanggan sehingga setiap ada ceramah yang di-upload oleh teman-teman Pak Diarto dan tim, itu insya Allah antum akan dapatkan secara otomatis. Dan juga di Play Store sama, masuk di Play Store dengan ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau, KHB, logo hijau. Kalau foto semua bukan dari saya. Allahu alam siapa yang buat itu. Beberapa teman-teman kita yang coba membuat, saya tidak tahu juga maksudnya apa, dan sebenarnya kami cuma mengizinkan mengupload, mendownload ini. Itu sesuatu yang sifatnya tidak komersial, gitu kan? Antum sebarkan gratis silakan. Kalau dikomersialkan lebih baik jangan teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.